bakpao panas baru matang. Orang lain kalau reinkarnasi pasti jadi bangsawan, atau paling tidak jadi tuan tanah atau pelajar. Kenapa aku malah jadi pengemis? Nyonya, kasihanilah saya, tolong beri saya beberapa keping koin. Pengemis sialan, bau sekali, cepat pergi. Pengemis bau, kau mengotori topengku. Kau tahu berapa harga topeng ini? 10 keping perak. Ganti rugi sekarang. Satu topeng harganya 10 keping perak. Mana punya aku uang sebanyak itu untuk ganti rugi? Sialan sekali. Cuma ada beberapa perak receh ini. Ya sudahlah, ini saja cukup. Cepat pergi sana. Padahal topeng ini cuma kena debu sedikit. Ditepuk sedikit juga bersih. Kenapa harus ganti rugi sebanyak itu? Hah, siapa yang mengizinkanmu berdiri di sini? Bukannya tadi aku suruh kau pergi. Pengemis sialan. Jangan mengganggu bisnisku. Wanita serakah, uang di mangkuk pengemis saja masih dirampas. Kenapa ada topeng di tanah? Kau sudah merampas uangku. Jadi topeng ini aku ambil saja. Wanita cerewet itu bilang harga topeng ini 10 keping perak. Pasti bisa laku mahal. Pakailah aku. Kenapa rasanya aku ingin sekali memakai topeng ini? Iya, topeng pengubah wajah berhasil mengikat pemilik. Anda bisa berubah menjadi siapa saja yang pernah Anda lihat. Aku bisa berubah jadi siapa saja. Yang benar saja. Coba berubah jadi orang lewat dulu. Deh, pemindaian selesai. Wah, aku benar-benar bisa berubah jadi siapa saja. Akhirnya aku tidak perlu jadi pengemis lagi. Sepertinya aku bisa pakai kekuatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Aku akan mulai dari wanita itu. Sayang, aduh, jangan menggodaku terus. Ini siang bolong, lo nanti malu kalau dilihat orang. Kau tunggu saja di halaman belakang, nanti malam aku ke sana. Nurut ya, sayang. Ih, nakal, deh. Halo, tuan Anda cari apa? Haha, tidak ada yang ingin kubeli. Cuma-cuma mau mengingatkan bos saja, nih. Tadi pemilik toko sebelah sepertinya sedang mengumpatimu. Dia juga bilang di belakangmu kalau barang-barang di tokomu ini palsu semua. Dan bilang kamu cari uang haram. Apa? Keparat, tokoku ini cuma jual topeng kualitas terbaik. Siapa yang berani memfitnahku dari belakang? Awas saja, akan kudatangi dia dan bikin perhitungan. Gampang banget ngusir dia berubah. Berani sekali merampas milikku. Perempuan sialan, kubuat kau mengembalikannya 2 kali lipat. Pasti ada uang yang disembunyikan di halaman belakang ini. Kanda sudah datang. Bukannya Kanda bilang mau menemuiku nanti malam. Aku masuk cuma mau mengambil sedikit uang haha. Bukankah Adinda ini adalah hartamu? Kanda, Adinda bahkan sudah membantumu menghasilkan uang. Loh, tadi ada seorang pengemis yang menjatuhkan sebuah topeng. Aku langsung bilang padanya kalau topeng itu harganya 10 tael perak. Hahaha. Jadi, aku ambil saja semua perak dan kepingan tembaga dari tangannya. Hahaha. Bangga banget ya sudah merampas uangku. Memangnya topeng itu harganya berapa sih? Kanda tidak tahu. Modal satu topeng itu kan cuma beberapa keping tembaga. Aku cuma membohonginya sedikit. Ternyata aku benar-benar berhasil memeras beberapa tael perak darinya. Sialan, topeng seharga beberapa keping tembaga berani-beraninya dia bilang 10 tael. Bagaimana? Adinda hebat, kan? Semua trik menipu dan memeras ini. Kan aku belajar banyak dari Kanda. Ah, iya kerja yang bagus. Kalau begitu, aku ambil uangnya dulu lalu pergi. Iya. Mau ambil uang apa sih? Memangnya perak lebih menarik dariku. Tenang saja, Kanda. Di ruangan ini tidak akan ada yang melihat kita, kok. Niatku cuma berubah wujud menjadi si pemilik toko. Buat mengambil kembali perak milikku. Tidak disangka aku malah dimanfaatkan oleh perempuan sialan ini. Akhirnya perempuan ini ketiduran juga. Pas banget, aku bisa mencari di mana dia menyimpan uangku yang diperas tadi. Wah, ini kan 10 tael perak murni. Jauh lebih berharga dibandingkan pecahan perakku yang hilang tadi. Bisa buat makan berapa kali ini? Tega-teganya merampas uang pengemis. Kalian semua memang bukan manusia baik-baik. Uang ini kuambil saja. Hari ini aku anggap saja sedang merampok yang kaya demi menolong yang miskin. Sudah selama ini, si pemilik toko itu pasti sudah kembali. Aku tidak boleh sampai ketahuan kalau aku berubah wujud menjadi dirinya. Lalu datang ke halaman belakang ini untuk mengambil uang. Aha, ada cara. Aku bisa berubah menjadi istrinya saja. Hehe. Berubah. Sialan, pelanggan itu berani-beraninya menipuku. Gara-gara dia, aku jadi babak belur dihajar oleh orang sebelah. Syukurin, kau sendiri juga bukan orang baik-baik. Sayangku, kenapa kau keluar? Suamiku,
Aku mau jalan-jalan sebentar. Pulang agak malam juga tidak apa-apa. Sekarang masih lumayan lama sebelum hari gelap. Lagi pula kau juga sedang tidak ada kerjaan. Kalau begitu aku pergi dulu ya, tunggu. Jangan-jangan dia sudah tahu penyamaranku. Ada apa? Kalau sampai ketahuan aku berubah wujud untuk mencuri, habislah riwayatku. Sayang, masa jalan-jalan tidak bawa uang. Belanjakan saja sesukamu, kalau kurang minta lagi padaku. Kalau begitu, terima kasih ya. Kenapa harus terima kasih segala? Sama suami sendiri kok masih sungkan begitu? Haha, kalau begitu aku berangkat dulu ya. Ini semua kan uang haram. Nanti aku bisa mencari kesempatan untuk membawa kabur semua uangnya. Ya, pintunya digembok. Walaupun bisa berubah wujud, aku tetap tidak bisa membuka pintunya. Aha, aku bisa berubah wujud dan minta tolong petugas keamanan. Berubah. Juragan toko, hari ini tutup tokonya larut sekali ya. Tadi sebenarnya aku sudah mau pergi, tapi ada barang yang tertinggal. Pas kembali ke sini, aku baru sadar kalau aku tidak bawa kunci. Tuan petugas, apa kau punya cara untuk membukanya? Kalau kau sedang buru-buru, biar ku tebas saja gemboknya dengan pedang. Kalau tidak buru-buru, kau harus mencari tukang kunci. Tapi jam segini, sepertinya akan susah mencarinya. Tebas saja, tebas saja. Baiklah, kuncinya sudah terbuka. Tuan bos, Anda sudah boleh pulang. Terima kasih banyak, Tuan polisi, bukan masalah besar. Lain kali jangan sampai lupa bawa kuncinya ya. Siap, Tuan. Topeng pengubah wajah ini benar-benar sangat berguna. Berkat bantuan polisi tadi. Sekarang, lihat saja bagaimana aku menguras habis harta haram di toko ini. Wah, banyak sekali uang peraknya. Entah sudah berapa banyak orang yang dia tipu demi semua ini. Hari ini, aku akan bertindak atas nama keadilan. Sampai-sampai tidak muat lagi di pelukanku. Ah, jadikan saja bajuku sebagai karungnya. Uang perak sebanyak ini, benar-benar tidak boleh disisakan untuk bos berhati busuk itu. Hehe, semua uang perak ini jadi milikku sekarang. Kalau kalian masih berani menipu orang, aku akan datang dan mengambilnya lagi. Ini cukup buatku berfoya-foya untuk beberapa waktu. Aduh, ternyata berat sekali ya. Ini sepertinya semua uang perak yang ada di toko ini. Membawa uang sebanyak ini sungguh tidak aman. Lebih baik aku ke penginapan, sewa kamar, dan menyimpannya dulu. Baru setelah itu pergi ke pavilion yang untuk bersenang-senang sepuasnya. Bagus, bagus, bagus. Tariannya luar biasa. Hebat. Semuanya minggir. Aku mau berada di barisan paling depan. Astaga, bagaimana pengemis ini bisa masuk ke sini? Cepat usir dia dari sini sekarang juga. Uang ini untukmu. Pengemis ini. Baik, baik, baik. Silakan masuk. Silakan masuk, Tuan. Aku juga mau bersenang-senang sekarang, pelayan. Bawakan makanannya. Siap, silakan dinikmati hidangannya, Tuan. Gila, pengemis ini ternyata kaya raya. Sekali datang langsung menghabiskan belasan keping perak di pavilion yang gua ini. Siap, silakan dinikmati hidangannya, Tuan. Inilah kehidupan yang seharusnya dinikmati oleh seorang penjelajah waktu. Pengemis ini sedang banyak uang loh, Nona. Ini uang tip dariku untukmu. Tidak kusangka Tuan ternyata begitu dermawan. Bagaimana kalau Tuan ikut saya naik ke lantai atas? Pavilion yang kami, khusus untuk tamu kehormatan seperti Anda, punya pelayanan yang jauh lebih istimewa. Memangnya ada pelayanan apa lagi? Kami menyediakan tarian pribadi, yang hanya ditarikan khusus untuk Anda seorang, serta suguhan arak dengan kualitas yang paling mewah. Oke, ayo kita pergi. Memang yang Walou yang paling mantap. Layanannya benar-benar luar biasa. Tapi semalaman sudah habis banyak uang. Aku harus beli baju baru. Kalau tidak, orang-orang akan terus meremehkanku. Sekarang penampilanku baru terlihat seperti manusia. Sebelumnya aku kelihatan seperti gembel apa coba. Sekarang tuan muda ini sudah kaya raya. Aku harus benar-benar bersenang-senang. Dulu aku tidak pernah merasakan hal semacam ini. Jadi maksudmu, semua uang di tokomu telah dicuri? Benar, Inspektur Lee. Semua uang peraku raib tak tersisa. Kebetulan sekali. Tadi malam saat aku berpatroli di Yang Walou, aku melihat seorang pengemis menghambur-hamburkan banyak uang. Pasti pengemis itu yang mencurinya. Benar, dialah tersangka utamanya. Bukankah itu pengemisnya? Kau pulanglah dulu. Kalau ada kabar apa-apa, akan kuberitahu. Mohon bantuannya, Inspektur Lee. Inspektur. Berhenti, aku Inspektur Lee. Tadi malam kulihat kau, dasar pengemis, menghambur-hamburkan uang perak di Yang Walou. Dan sekarang pengemis sepertimu sudah ganti baju baru pula. Dari mana uangmu itu, pengemis? Cih. Siapa yang kau panggil pengemis? Mana buktinya?
Walaupun aku tidak punya bukti. Tapi aku sangat yakin. Cepat atau lambat kedokmu pasti terbongkar. Tapi aku sangat yakin. Cepat atau lambat kedokmu pasti terbongkar. Namun, kalau kau bersedia memberikan sejumlah uang kepadaku, aku bisa menjamin tidak melihat apa-apa tadi malam. Lagi pula, kecurigaanku akan beralih pada orang lain. Bagaimana? Oh, ternyata kau pejabat korup. Benar-benar tidak tahu malu. Mana mungkin aku membiarkan diriku kau kendalikan begitu saja. Berani-beraninya mau memeras uang suap dariku. Nanti aku akan berubah wujud menjadi dirimu. Menggunakan namamu untuk memeras uang dan membuat reputasimu hancur berantakan. Apa yang dikatakan Tuan Li memang benar. Aku akan pergi mengambil uangnya sekarang. Aku ikut pergi denganmu saja. Dalam sekejap aku bisa berubah wujud menjadi orang lain. Jadi tidak ada gunanya kau mengikutiku. Baiklah. Lalu, di mana uang peraknya? Asalkan kau memberiku jumlah yang memuaskan. Aku berjanji tidak akan mengadukanmu pada pemilik toko topeng itu. Hahaha, terima kasih banyak, Tuan. Uang perak itu ada di bawah tempat tidur. Ambillah sendiri sebanyak yang kau mau. Berubah? Masih mau mengancamku? Ya, Tuan muda ini akan berubah menjadi pemilik toko topeng yang kehilangan uangnya. Lihat saja, akan kubuat kau menderita. Ya ampun, dasar pengemis. Ternyata kau mencuri uang perak sebanyak ini. Aku memang tahu toko topeng itu biasanya menghasilkan banyak uang. Tapi aku tidak menyangka keuntungannya akan sebanyak ini. Hahaha, uang perak sebanyak ini. Tidak pantas jika disimpan oleh pengemis sepertimu. Biar pejabat ini yang menyimpannya untukmu. Hahaha. Zhao Kui, kenapa kau ada di sini? Terima kasih banyak, Tuan Li, karena sudah membantuku menemukan uang perakku yang hilang. Aku benar-benar berterima kasih kepada Tuan. Tuan Li, apa maksudnya ini? Ini semua kan uang perakku. Benar, ini semua uang milik Tuan pemilik toko. Kalau begitu, aku permisi dulu. Ya, Tuan Li, aku tidak bisa membiarkan Tuan terus kelelahan seperti ini. Bagaimana kalau Tuan mampir dan duduk sebentar di tokoku? Nanti aku akan mentraktir Tuan secara khusus. Hahaha, kau memang sangat pengertian. Baguslah, kebetulan aku juga tidak terlalu terburu-buru ke sana. Kalau begitu, aku ke sana duluan. Ya, Cih. Dasar keparat, masih berani-beraninya mau menipuku. Sekarang giliranku yang akan menipumu berubah. Heh, masih berani menekanku dan meminta uang dariku. Rasakan ini akibatnya karena mencuri. Beraninya kau mencuri uangku. Ya ampun, aku tidak akan berani lagi. Wah, Ketua Li, akhirnya Anda datang juga. Tapi Anda tidak perlu repot-repot. Bocah ini sudah saya tangkap basah. Kalau begitu, kau benar-benar sangat membantuku. Jadi, aku akan membawanya pergi. Baik. Hati-hati ya, kebetulan aku ingin menghukum pejabat korup itu. Dan sekarang kesempatannya datang. Sepertinya kau tidak ingin membusuk di penjara, kan? Benar saya tidak ingin merepotkan Anda, Tuan. Gampang mana uangmu? Kau pasti sudah mengumpulkan banyak uang dari hasil curianmu selama ini, kan? Ada sedikit, Tuan. Di mana kau menyembunyikan uang dan barang berharga itu? Bawa aku ke sana. Beri aku jumlah yang pantas. Maka aku akan melepaskanmu baik, Tuan. Saya akan mengantar Anda ke sana sekarang, ayo jalan. Cepatlah. Mari, Tuan, lewat sini, disinilah tempatnya. Jadi ini tempatmu menyembunyikan uang? Iya, benar, Tuan. Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Cepat bawa ke sini, biar kulihat baik, Tuan. Gila. Seorang pencuri sepertimu ternyata punya uang sebanyak ini. Tuan, ini adalah hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun. Uang dari hasil mencuri dan menjual barang berharga. Kau berani bilang ini hasil kerja keras? Pantaskah seorang pencuri mengatakan hal seperti itu? Tuan, setidaknya sisakan sedikit untuk saya pergi kau. Sepertinya kau memang ingin masuk penjara. Ya, jangan bilang aku memerasmu. Ya, mulai sekarang, sebarkan berita ini. Kalau ada masalah, langsung beritahu aku. Benarkah? Tentu saja. Mulai sekarang, aku akan datang ke sini setiap hari. Kalau ada apa-apa, tunggu aku di sini, kau mengerti. Baik, Tuan. Saya akan memberitahu teman-teman saya sekarang juga. Pergilah. Wah, punya kekuasaan itu benar-benar memuaskan. Meskipun hanya kekuasaan kecil, aku tetap bisa meraup banyak uang. Nanti, aku akan menggunakan nama Ketua Li untuk menangkap orang di mana-mana. Lalu melepaskan mereka lagi. Lama-kelamaan, bukan hanya aku yang bisa dapat uang. Lia juga akan tertangkap. Ini sih namanya sekali tepuk dua lalat. Sekarang waktunya foya-foya nih. Beli baju baru dulu deh. Abis itu lanjut ke pavilion yang Hua buat bersenang-senang. Wah, Tuan muda Song beli baju baru lagi nih. Bahannya bagus, kan? Lembut banget kalau dipegang. Pasti bagus dong. Tuan muda Song, ayo minum.
Tuan Muda Song, tarian kami barusan bagus tidak? Pantas tidak kalau Tuan terus sawer kami. Hahaha. Tarian kalian bagus, ini hadiahnya. Ah. Ah. Sekarang jam berapa? Begini, Tuan Muda Song, sekarang sudah hampir tengah hari. Astaga, sudah siang, aku harus pergi sekarang. Nanti aku mampir lagi ya. Hati-hati di jalan. Ditunggu kedatangannya lagi, Tuan Muda Song. Sialan, apa hari ini tidak ada orang yang datang? Tahu begini, lebih baik aku lanjut minum-minum saja di pavilion Yang Hua. Aduh, Tuan Inspektur, akhirnya Anda datang juga. Saudaraku ditangkap, dan mereka tidak berniat melapor ke pihak berwajib. Mereka mau memukulinya sampai mati. Hahaha. Masalah sepele begini, biar aku saja yang urus. Saudaramu sekarang ada di mana? Di biro pengawalan. Dia benar-benar gila, berani-beraninya mencuri di biro pengawalan. Kamu tunggu di sini, aku akan ke sana untuk memeriksanya. Rasakan ini, masih berani mencuri. Hah, mati kau, brengsek. Berani sekali kau menyusup ke biro pengawalan kami. Akan kuhabisi kau sekarang juga. Buat apa banyak omong sama dia? Pukuli saja sampai mati. Lalu buang mayatnya ke sungai. Hahaha, Inspektur Lia. Benar, ini aku. Ku dengar tempat kalian baru saja kemalingan. Cuma masalah kecil kok. Kami sudah membereskannya. Lagi pula dia tidak mengambil barang berharga apapun. Kami cuma mau memberinya pelajaran. Setelah itu dia akan kami lepaskan. Jadi, tidak perlu sampai melibatkan pihak berwajib. Biar ku bilang ya, dia memang benar seorang pencuri. Tapi kalian juga tidak boleh memukulinya sampai mati. Haha, memberinya pelajaran saja sudah cukup. Kalau dia benar-benar mati, urusannya bakal lain lagi. Kami juga tidak memukulinya sampai mati. Kalau aku membawa pencuri ini ke kantor pejabat, kalian berdua pasti akan kena masalah besar. Masalah apa memangnya? Lagi pula dia belum mati. Tapi apa bedanya dia yang sekarang dengan orang mati? Tapi, kalau kalian berdua bersedia memberiku sejumlah uang, aku bisa bantu kalian membereskan masalah ini. Petugas Li, ini sedikit tanda hormat untuk Anda ya, walau tidak seberapa. Tapi ini adalah bentuk ketulusan dari kami berdua. Lagi pula, dia duluan yang mencuri barang kami benar, kan? Gampang masalah kecil begini biar aku yang bereskan. Petugas Li ini berani sekali terang-terangan minta uang. Laporkan dia, ayo kita laporkan dia sekarang juga. Laporkan saja kalau berani. Kalau kalian tidak melapor, bagaimana aku bisa membalas dendam pada orang itu? Lagi pula, kalian mau melaporkan Lia apa hubungannya denganku? Song Hao. Tuan, kenapa saudaraku dipukuli sampai babak belur begini? Waktu aku datang, dia sudah hampir mati dipukuli. Hah? Hei, 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 kau pikir aku repot-repot begini cuma untuk jadi orang baik? Cuma demi kepuasan batinku saja? Bukan begitu, Tuan. Ini 40 tael perak yang khusus kusiapkan untuk Anda. Cuma 40 tael? Tentu saja, ini semua uang yang kami punya. Uangku sudah kuberikan semuanya pada Anda waktu itu. Ini uang milik saudaraku. Kami benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Baiklah, sana pergi. Terima kasih, Tuan. Memang uanglah yang paling berkuasa. Hari ini aku dapat untung banyak lagi. Tapi orang-orang itu bilang mau melaporkan aku. Aku harus cari kesempatan untuk segera memeras habis keuntungan dari jabatanku sebagai petugas ini. Tapi biarlah itu jadi urusan besok saja. Nikmati saja hari ini dan bersenang-senanglah. Siapa yang menyebarkan rumor tentangku? Itu kau. Kau pasti juga sudah dengar beritanya, kan? Mengira aku bisa membantu kalian semua menyelesaikan masalah. Begitu, ku beritahu saja, itu mustahil. Kalau begitu, Ofsir Li, kau sendiri yang mengatakannya. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Aku juga tidak tahu siapa yang menyebarkannya. Dan pihak pemerintah sudah berulang kali menginterogasiku. Kalau begini terus, aku bisa masuk penjara. Cepat beritahu teman-temanmu itu. Aku tidak akan pernah menerima uang untuk menyelesaikan masalah mereka. Baiklah, baiklah Cih. Tidak akan pernah menerima uang. Padahal dulu saat meminta uang kepadaku, sikapmu tidak seperti ini. Paling-paling karena sekarang kau terlalu terang-terangan menerima suap, sehingga menarik perhatian orang saja. Tapi, apa urusannya denganku? Hahaha, aku memang bisa menerima uang untuk mengurus masalah. Aku bahkan akan menyombongkan diri, bahwa aku bisa menyelesaikan masalah apapun. Akan kuperas habis keuntungannya dan kubuat masalah yang lebih besar. Pada saat itu tiba, kau tunggu saja sampai membusuk di penjara. Apakah Anda Ofsir Li? Apa?
Memangnya penampilanku tidak terlihat seperti itu? Saya sedang ada masalah. Anggota keluarga saya ditangkap dan dipenjara. Bisakah Anda membebaskannya? Tentu saja bisa. Aku ini kan seorang opsir. Baik urusan menangkap orang maupun membebaskan orang. Semuanya bisa aku bereskan untukmu. Tapi, tentu ada syaratnya. Saya sudah dengar aturannya. Tentu saja saya sudah bersiap. Opsir Lee. Jumlah ini lumayan, kan? Ya, ini belum cukup bagus. Kau juga tahu kan, membebaskan tahanan bukanlah keputusan yang bisa aku buat sendiri. Uang ini memang lumayan untukku. Tapi untuk membebaskan orang, aku harus menyuap atasan dan bawahan. Tapi, kau tidak perlu khawatir. Kau adalah klien pertamaku. Ya sudah, aku tidak akan minta banyak. Hitung-hitung ini sebagai bantuanku untukmu. Tapi prosesnya tidak akan secepat itu. Mungkin butuh waktu sekitar 1 atau 2 bulan lagi. Kau tahu sendiri, kan? Urusan seperti ini tidak bisa diburu-buru. Baik, baik, Tuan. Kalau begitu saya permisi pulang dulu, menunggu kabar baik dari Anda. Kabar baik seperti ini tidak boleh kau nikmati sendirian. Loh, setelah kau menyebarkan kabarnya, siapa saja yang butuh membebaskan tahanan, asalkan urusannya masih berhubungan dengan pihak berwajib, mereka semua bisa datang menemuiku. Baik, Tuan, setelah saya kembali nanti, saya pasti akan menyebarkan nama besar Anda. Saya permisi. Wah, kali ini aku meraup untung besar lagi. Tapi, sepertinya aku sudah mulai menarik perhatian. Aku harus bergerak cepat untuk meraup untung sekali lagi. Malam ini aku tidak usah keluyuran, santai di sini saja sambil menunggu uang datang. Tuan Lee, bisa atau tidaknya anak saya bebas, semuanya bergantung pada Anda. Tenang saja, urusan sepele seperti ini pasti kubantu bereskan. Baik, baik, terima kasih banyak. Wah, uang ini sampai tidak muat masuk ke sakuku. Kau bisa membebaskan tahanan. Tentu saja asalkan ada uangnya, semua bisa diatur. Li Yao. Sepertinya kau ini sudah gila. Ya, kau masih ingin bekerja sebagai aparat atau tidak? Kerjamu hanya membual tentang hal yang tidak sanggup kau lakukan. Kalau cuma sampai di situ, masih bisa kumaafkan. Tapi kau sudah menerima uang, dan berani-beraninya tidak menyetor pada geng harimau hitam. Saat ditagih, kau malah berkelit dan pura-pura tidak tahu. Lia, kau masih mau jadi anggota geng harimau hitam atau tidak? Lia ternyata adalah anggota geng mafia. Pantas saja saat menerima uang sogokan, tangannya terlihat begitu lihai dan terbiasa. Sudahlah, jangan banyak omong. Cepat serahkan uang itu kepadaku. Kau sudah tidak punya tempat lagi di kantor pejabat. Sekarang, cepat keluarkan uangmu. Lalu ikut aku kembali ke markas geng harimau hitam. Hanya geng harimau hitam yang masih bisa melindungi nyawamu. Bos, ampun, bos. Sebenarnya, aku sudah sejak lama ingin bergabung dengan geng harimau hitam. Menjadi aparat di sini benar-benar membosankan. Bagus juga niat baikmu ini, tandanya kau masih bisa diselamatkan. Cepat serahkan semua uangmu padaku sekarang. Bos, soal ini jangan terburu-buru. Tunggu sampai besok, setelah semuanya, aku siapkan dengan beres. Kita ketemuan lagi di sini. Nanti aku akan bawa semua uangnya. Baru kita naik ke gunung sama-sama. Bagaimana? Boleh, tapi ingat baik-baik, bocah. Kalau aku berani melepaskanmu, itu artinya, kemanapun kau sembunyi, geng macan hitam pasti bisa menemukanmu. Kalau begitu, besok kita bertemu di sini lagi ya. Hati-hati di jalan, bos, hahaha. Geng macan hitam. Berharap aku menyerahkan uangku, jangan mimpi. Tapi, kalau aku bisa masuk ke geng macan hitam, bukankah aku bisa dapat lebih banyak uang dan harta? Dan orang geng tadi adalah celah yang bagus. Malam ini aku harus bersiap-siap. Besok aku langsung berangkat. Semua perak ini adalah milikku. Nanti setelah naik gunung dan masuk ke geng macan hitam, aku akan cari kesempatan untuk mencari tahu di mana mereka menyembunyikan semua hartanya. Setelah itu, aku akan merebut posisi bos geng macan hitam. Maka semua harta dan uang itu akan jadi milikku seutuhnya. Hehehe. Sudah kubilang itu bukan aku. Aku tidak pernah menerima uang sepeser pun. Terima kasih, orang baik, sudah membantu kami menangkap bajingan ini. Cuma turun tangan, bukan. Cuma turun kaki saja kok. Aku bersumpah tidak pernah memalak orang-orang. Itu bukan aku, tutup mulutmu. Simpan saja omong kosongmu itu untuk penjaga penjaramu nanti. Dasar keparat, kau sendiri yang suka memeras uang orang. Apalagi kau ini anggota geng macan hitam. Kalau kelakuanmu sendiri sudah busuk, mau bagaimana lagi? Sekarang posisinya benar-benar serba salah. Ibarat kena kotoran, disangkal pun sudah tidak ada gunanya. Kenapa si Lia belum datang juga? Jangan-jangan bocah itu tertangkap. Akhir-akhir ini dia memalak orang-orang membabi buta seperti orang gila. Kalau cuma tertangkap sih masalah kecil. Tapi, bagaimana kalau sampai uangnya lenyap? Ketua pasti akan membunuhku. Bos, aku datang. Wah, dasar bocah, kamu menilep perak sebanyak ini ya? Mana ada, di dalam sini juga ada beberapa pakaianku, selimut, dan semacamnya. Masuk akal juga kalau begitu, ayo ikut aku naik ke gunung. Aku juga memang mau naik ke gunung, ayo pergi.
Jadi kamu yang bernama Lia? Benar bos, aku adalah Lia. Kudengar kamu terus-terusan meraup banyak uang di bawah gunung sana. Hanya demi bisa bergabung ke gunung ini. Tepat sekali, aku memang sangat ingin bergabung. Nama besar geng harimau hitam kita ini, siapa juga yang tidak tahu dan tidak kenal. Aku sudah sejak lama ingin bergabung. Haha, bagus, bagus sekali. Kudengar kamu punya sedikit kehebatan, makanya aku izinkan kamu bergabung. Sekarang, bawa semua barang-barang ini ke gudang sana. Menyimpan barang berharga di sana jauh lebih aman. Tenang saja, aku ini bos kalian. Aku sama sekali tidak akan mengambil uang kalian sepeser pun. Bos, gudangnya ada di mana ya? Cepatlah kamu pergi ke sana. Baik bos. Astaga, banyak sekali hartanya. Sebanyak apapun memangnya kenapa, itu semua bukan milik kita. Hei, barang-barang yang ada di dalam tasmu itu, sebentar lagi juga tidak akan menjadi milikmu. Asalkan kamu taruh, bukan. Bisa dibilang, asalkan kamu menginjakan kaki di sini, semua milikmu tidak akan menjadi milikmu lagi. Haha, tempat ini benar-benar tempat yang bagus. Barang-barangku akan sangat aman kalau ditaruh di sini. Benar-benar luar biasa. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Tunggu dulu. Apa kamu tidak bawa baju ganti? Mana ada orang yang memakai seragam prajurit seperti itu dan berkeliaran di dalam markas geng bandit begini? Kalau begitu, apa aku harus ganti baju di sini? Ganti saja, kita semua sama-sama pria dewasa. Apa yang kamu takutkan? Siapa wanita ini? Beliau adalah nyonya ketua kita. Ada urusan apa nyonya datang kemari? Aku cuma kebetulan lewat. Lihatlah betapa ketakutannya kalian. HMPH. Gila, untung saja, untung saja. Hei, kenapa kamu harus segugup itu sih? Apa wanita ini sangat berbahaya? Namanya Bailin. Walaupun tidak berbahaya, tapi ketua kita sangat berbahaya. Asal kau tahu ya, istri ketua kita itu wanita jalang. Paling suka menggoda pria duluan. Kalau sampai ketahuan bos, paling mending kau bakal dikebiri. Paling parah, kau langsung dihabisi di tempat. Istri ketua adalah orang yang paling gampang menemui ketua, kan? Sudah, jangan banyak omong lagi. Ayo cepat jalan. Biar kuantar kau ke kamarmu dulu. Iya, ayo pergi istri ketua. Bukankah ini sangat cocok dengan rencanaku? Aku bisa berada di tempat yang sepi, untuk menemui ketua, lalu membunuhnya, dan mengambil alih posisinya, memanfaatkan seluruh geng harimau hitam untuk meraup kekayaan. Tapi bagaimana caranya mendekati istri ketua itu ya? Hanya dia yang paling mudah mendekati Sui. Aduh, adik manisku. Kakak sudah tertarik padamu sejak siang tadi loh. Adik, mainan apa ini? Kakak belum pernah mencobanya nih. Kau akan segera tahu rasanya. Nah, begini kan beres. Menemui ketua, membunuhnya, lalu mengambil posisinya. Tunggu, kenapa wanita jalang itu belum kembali juga? Pasti pergi cari jantan lain lagi, kan? Aku cuma pergi sebentar. Apa yang kau khawatirkan? Ini aku sudah datang, kan? Kukira kau tidak akan datang lagi. Mana mungkin aku tidak datang, hahaha. Kalau begitu, ayo kita cepat tidur. Gampang sekali rupanya. Tapi mayat ini juga harus segera dibereskan. Sekarang harusnya sudah aman. Lalu tinggal suruh orang untuk... Pengawal, ada pembunuh. Di mana pembunuhnya? Tidak ada, sudah kubereskan, bawa mayatnya keluar dan bakar. Hah, akhirnya selesai juga. Semua harta karun di dalam geng harimau hitam ini, semuanya sudah jadi milikku seutuhnya. Selanjutnya, aku harus memikirkan cara untuk terus memanfaatkan geng ini. Kalau sudah tidak berguna, aku akan membuangnya begitu saja. Bailin, ya. Aku pulang, maaf. Tadi ada urusan sebentar. Kamu jangan memukulku ya. Wanita ini ternyata berhasil melepaskan diri. Ayo kita tidur. Jam segini. Sebaiknya kita jangan mengganggu waktu istirahat orang lain. Kenapa akhir-akhir ini kamu jadi sehebat ini? Memangnya jadi hebat itu tidak bagus? Tentu saja bagus. Panggil seseorang untuk memberikan laporan kepadaku tentang kondisi geng harimau hitam kita belakangan ini. Kamu mau kakak kedua Houzong yang mengurus keuangan untuk datang, kan? Ah, iya benar, panggil dia saja.
Bos, pagi-pagi begini sudah memanggilku. Tidak ada hal penting. Aku cuma mau tahu kondisi geng kita akhir-akhir ini. Kebetulan sekali, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu dari mana geng ini mendapatkan uang. Bos tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Baik itu dari rentenir maupun merampas, semuanya berjalan sangat lancar. Terlebih lagi, banyak penjaga keamanan di kota ini, yang juga sudah bergabung dengan kita. Sekarang geng Harimau Hitam kita bisa dibilang sedang berada di puncak kejayaan. Siapa juga yang mau berjaya bersama kalian? Aku sama sekali tidak tertarik menjadi bos geng selamanya. Bagus, tapi itu masih belum cukup. Kurasa kita harus meningkatkan aksi kita secara menyeluruh. Baik itu perampokan atau apapun itu. Lakukan semuanya secara besar-besaran. Lalu bos, bagaimana dengan pihak pemerintah? Berdasarkan koneksiku di pemerintahan, mereka bilang, dalam waktu dekat ini, kerajaan akan mulai melakukan operasi pemberantasan geng. Ini adalah masa kejayaan terakhir kita. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup untung besar. Pemberantasan geng. Benar, pemberantasan geng. Kita sudah tidak bisa mempertahankan kondisi yang sekarang ini. Mari kita kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu kabur. Kalau begitu bos, aku akan berikan perintah sesuai rencanamu. Tapi bos, 2 wanita cantik yang kau minta baru-baru ini, akan segera tiba. Wanita cantik? Oh iya. Bukankah itu yang kau minta? Kau bilang padaku soal meneruskan keturunan benar. Benar. Memang aku yang mengatakannya. Lalu kapan mereka berdua datang? Semua sudah diatur sesuai permintaan bos. Kami sudah menangkap 2 wanita yang pandai menyanyi dan menari. Nanti bos pasti akan merasa puas bagus. Adik kedua memang bisa diandalkan. Kalau begitu bos, aku pamit undur diri dulu. Bos, kalau kau pergi, kau harus membawaku. Baik, baik, aku pasti membawamu apanya. Tunggu sampai uangku sudah cukup. Aku akan langsung menendangmu jauh-jauh. Kalau untuk sekarang, cukup biarkan para idiot di bawah itu mencari uang untukku. Sudahlah, kalian cepat pergi dari sini. Wah, peraknya banyak sekali. Hahaha, bos. Satu peti ini saja isinya ada 500 tile. 500 tile. Kalau seluruh gudang ini isinya seperti ini, bos, 4 atau 5.000 tael saja sudah cukup. Lebih dari itu kita harus terus merampok. Dengan begitu kita akan dapat lebih banyak uang, bos. Saat ini ada satu target yang setidaknya bernilai 5.200 tael. 5.000 tael, anak buahku memberi kabar. Kereta uang milik pemerintah akan melewati wilayah kekuasaan geng Harimau Hitam kita. Di dalam kereta itu setidaknya ada 5.200 tael. 5.000 tael? Kalau begitu kita harus merebutnya, bos, hahaha. Kalau begitu, akan banyak saudara kita yang mati. Nantinya, pemerintah juga pasti akan membalas dendam pada kita. Kau lupa kalau kita sudah hampir tidak bisa bertahan hidup lagi. Biarkan saja orang-orang itu menunjukkan sisa kegunaan terakhir mereka. Bos memang selalu tegas. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Nanti bos harus ikut, ya. Untuk apa aku ikut ke sana? Kuserahkan wewenang penuh padamu. Ini adalah aksi terbesar yang pernah dilakukan oleh geng Harimau Hitam kita. Bos, kenapa kau tidak ikut? Bukankah dulu kau selalu memimpin di depan? Ternyata aku memang tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Lagi pula, aku bukanlah bos mafia yang sebenarnya. Lagian, cuma orang bodoh yang mau menyerang duluan di depan. Saudaraku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya, sudah lama aku ingin berhenti melakukan ini. Kita tidak bisa terus-terusan bertarung seumur hidup kita. Setelah menyelesaikan aksi yang satu ini, kita mundur saja, ya. Kalau begitu, bos, nanti kau cuma perlu datang dan mengawasi. Cukup beri semangat buat anak-anak saja. Tentu saja bisa. Kalau begitu, bos, setelah semuanya siap, aku akan datang menemuimu. Hahaha. Tentu saja boleh. Aku juga ingin melihat bagaimana kelompok kita beraksi. Tapi sekarang aku harus kembali. Hahaha, bagus, bagus. Tarianmu lumayan juga. Menjadi bos mafia ternyata cukup menyenangkan juga. Tapi aku tidak mau terus-terusan diincar oleh pemerintah. Bos, malam ini biarkan aku saja yang menemanimu, ya. Aku datang ke sini untuk bersenang-senang. Jangan berani mengaturku. Hahaha. Lanjutkan musiknya, teruslah menari. Bos. Ah, ada apa mencariku? Kita akan merampok, bos. Yang kita rampok ini kan pemerintah. Bukankah biasanya kita beraksi di tengah malam? Oh, benar juga. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Bos, kau tidak membawa senjatamu. Kali ini aku tidak usah membawanya. Baiklah, kalau begitu. Aku sengaja memilih beberapa anak buah terbaik kita. Malam ini kita akan menyergap markas mereka bagus. Ayo pergi baik, bos. Aku berangkat duluan. 5.200 perak, aku datang. Saudaraku, apa 3 orang ini benar-benar sanggup?
Tenang saja, bos. Mereka ini pembunuh yang sangat ahli. Kalau semuanya berjalan lancar, mungkin malam ini tidak ada satupun prajurit yang akan sadar. Semuanya akan mati dalam tidur mereka. Bagus, ayo mulai bergerak serang. Kakak besar, malam ini berjalan sangat lancar ya. Mungkin puluhan prajurit ini bisa kita habisi semuanya. Ada perampok. Bunuh mereka. Kakak besar, kau juga majulah, kakak besar. Maju dengkulmu. Lagi pula, aku ini bukan kakak besarmu. Gawat, aku harus cari tempat untuk bersembunyi. Aku juga sudah tidak bisa menggunakan identitas ini lagi. Aku akan kembali seperti semula setelah semuanya selesai. Jadi ini uang perak kerajaannya. Uang perak ini totalnya 5.000 tael. Saudara-saudaraku, tenang saja. Kalian semua pasti akan mendapatkan bagiannya. Terima kasih, kakak kedua, lalu, kakak besar. Di mana kakak besar? Kakak besar sama sekali tidak boleh celaka. Dulu dialah yang telah menyelamatkan nyawaku. Tadinya aku baru saja ingin turun tangan. Tidak kusangka malam ini berjalan dengan sangat lancar. Mereka pasti tidak pernah menyangka akan benar-benar bertemu orang yang berani menyerang mereka. Bagus sekali. Kalau begitu, segera muat semua uang peraknya ke atas kereta kuda. Bawa pergi semuanya. Bagus, bagus sekali. Kakak besar, kita benar-benar untung besar. Tapi tidak lama lagi, para prajurit pasti akan segera datang. Kakak besar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Uang sebanyak ini, kalau kita membawanya berkeliling kemana-mana, itu pasti akan mengundang masalah. Itu pasti akan menjadi masalah besar. Begini saja, kau kumpulkan beberapa saudara yang bisa dipercaya. Lalu, kau sendiri yang memimpin rombongannya. Kirimkan semua harta ini secepat mungkin ke kota Tianhe. Setelah dicuci bersih, simpan di bank perak dan tukarkan menjadi wesel. Kalau begitu, nantinya akan jauh lebih mudah bagi kita. Kakak besar memang yang paling hebat. Hal seperti ini, aku sama sekali tidak kepikiran. Urusan seperti ini sangatlah mudah. Tapi adik kedua, hal semacam ini tidak mudah diselesaikan. Kamu harus ekstra hati-hati. Tenang saja, kakak besar, aku akan segera mengurusnya. Ini setidaknya ada 9.000 tahil perak, kan? Jumlah ini benar-benar tidak sedikit. Wah, ini benar-benar memuaskan. Kakak besar, pasukan dari pemerintah sedang dalam perjalanan kemari. Dalam beberapa hari, mereka akan sampai di markas kita. Untuk apa panik? Bukankah masih ada waktu beberapa hari? Aku tahu, kakak besar, tapi kita ini para pemimpin. Bagaimana cara kita melarikan diri? Menyamar saja jadi prajurit biasa, dan menyelinap keluar di tengah malam, mudah kan? Ide yang bagus. Adik kedua, semoga saja kita tidak salah langkah, tapi kakak besar, itu tidak penting sekarang. Yang paling penting adalah kita harus pergi sekarang juga. Tapi kita tidak bisa kabur bersama-sama. Kita harus berpencar dan cari jalan keluar masing-masing. Kalau begitu kakak besar, nanti kita bertemu lagi di tempat biasa. Tempat biasa apa? Aku sendiri tidak tahu harus kemana. Kita bertemu di tempat biasa. Kalau begitu, aku pergi duluan. Bos, apakah kamu akan membawaku pergi juga? Tentu saja aku akan membawa sayang-sayangku ini pergi. Sekarang aku mau keluar sebentar mengambil beberapa barang. Untuk persiapan kita, kalian tunggu aku di sini. Jangan berkeliaran sembarangan. Kalau begitu, aku akan menunggumu di sini, bos. Tunggu apanya? Kalian tunggu saja terus di situ. Uang kertasnya sudah di tangan. Aku tidak mau main-main dengan kalian lagi. Karena aku sudah punya topeng ini. Keluar dari tempat ini akan semudah membalikkan telapak tangan. Menjadi bos mafia ternyata menyenangkan juga. Tapi, aku tidak mau terus-terusan jadi incaran pemerintah. Hanya demi mempertahankan kepalaku ini. Dengan benda ini, aku bisa keluar dengan gampang. Akhir-akhir ini, keributan yang kita buat semakin parah. Kudengar para petugas berwajib mau datang membereskan kita. Geng macan hitam kita tidak akan tamat, kan? Seharusnya sih tidak. Selama ketua masih ada, kita akan baik-baik saja. Ketua kalian sudah mati, kau ini siapa? Tanpa perintah ketua, tidak ada yang boleh keluar. Salam, ketua. Saudara-saudara, ketua memberiku sebuah tugas. Tapi jaraknya lumayan jauh. Apa kalian punya ide? Mau sejauh apapun bukan masalah. Di kaki gunung kita, ada pos kuda. Sejak dulu tempat itu berada di bawah perlindungan geng macan hitam kita. Kau turun saja dan langsung ke pos kuda. Kau bisa pergi kemanapun yang kau mau. Bagus, lanjutkan jaga kalian. Nanti ketua pasti akan memberi kalian hadiah besar. Tuan dari geng macan hitam, Anda berencana pergi kemana? Di sekitar kota Tianhe, masih ada kota apa lagi? Di dekat kota Tianhe, ada kota Wenxin. Kota itu jauh lebih besar daripada kota Tianhe. Loh. Bagus, aku akan pergi ke sana. Kita berangkat sekarang juga. Baik. Silakan.
Lumayan. Pelarian ini benar-benar sukses dan sangat gampang. Selanjutnya, aku akan ke Bank Muxi untuk menukar sedikit uang. Tuan pemilik, tukarkan dulu 100 tael buat uang jajanku. Aduh, tidak kusangka tuan ini sangat kaya raya. 100 tael cuma dipakai buat uang jajan. Itu karena di jalan tadi, aku menukar semua uangku dengan uang kertas. Aku memang tidak bawa perak untuk dipakai. Masa iya aku harus bayar makan pakai uang kertas, kan? Ah, benar juga. Tuan, uang kertas Anda ini kan dibuat di kota Tianhe. Di tempat kami ini, harus ada potongan biayanya. Aku cuma bisa memberi Anda uang sebesar 80%. Artinya, 100 tael ini hanya bisa ditukar menjadi 80 tael. Berapa katamu? 80 tael, iya, benar. Cuma bisa dapat 80 tael. Lagi pula, Anda kan tidak menyimpannya di bank kota Wenxin kami. Tapi ini disimpannya di kota Tianhe. Loh, bukannya kalian ini masih satu bank yang sama? Aduh, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah begitu aturannya. Tapi saran saya ya, Tuan, mendingan secepatnya ditukarkan saja. Kalau tidak, di kota Wenxin ini, cuma ada satu bank Muxi milik kami. Tuan tidak akan bisa menukarnya di tempat lain. Kurang ajar, ini sih namanya merampok. Kalau tidak ditukarkan, uang kertasku ini bakal jadi kertas rongsokan, kan? Masa aku harus balik lagi ke kota Tianhe? Astaga, ogah banget aku balik ke sana. Loh, Tuan, jadi ditukar tidak? Tidak jadi ya, hati-hati di jalan, Tuan. Kalau mau menukar uang lagi, datang saja ke sini. Aku pasti akan mencarimu. Tapi, aku akan kembali dengan meminjam wajahmu itu. Aku tidak percaya, kau akan terus bersembunyi di dalam bank ini. Hei pengawas, hari ini aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Tolong urus sisanya, kuserahkan padamu. Baik, bos silakan jalan duluan. Berani-beraninya mau memeras uangku. Mimpi saja sana, aku berubah. Loh, bos, kau kembali lagi. Apa ada barang yang tertinggal? Bukan, cuma mau mengecek pekerjaan bagaimana hasilnya hari ini. Biasa saja sih, tapi tentu tidak sebanyak untung yang bos dapatkan. Bukannya tadi bos bilang, baru saja bertemu dengan orang kaya dari luar kota, kan? Oh, iya memang benar ada. Kita pakai saja trik lama untuk memeras orang itu. Orang luar kota yang bawa uang sebanyak itu. 80% kemungkinannya dia sudah bangkrut di tempat asalnya. Apalagi di sini cuma ada bank milik kita. Kalau dia tidak menukarnya di sini, memangnya mau kemana lagi? Semurah apapun nilai tukarnya, dia pasti terpaksa menelannya bulat-bulat. Oh, jadi kalian khusus memeras orang luar kota? Iya, kumpulan orang berengsek kalian ini. Kalau bapakmu ini tidak bisa membuat bank kalian bangkrut total, jangan panggil nama Kusu. Hei pengawas, kali ini kita tidak bisa pakai cara itu lagi. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari tahu lagi. Orang itu tidak sembarangan. Kalau kita menipunya, kita bisa celaka sendiri. Benarkah? Tentu saja. Kita berikan uangnya dengan semestinya. Tentu saja, berikan sesuai dengan haknya. Tidak boleh kurang sepeser pun. Tangani saja sesuai aturan. Tapi, masalah ini jangan kau beritahu siapapun. Bahkan kepadaku sekalipun, kau mengerti. Anggap saja malam ini kita tidak pernah membicarakan hal ini. Apakah latar belakang orang itu sehebat itu? Untung saja bos sudah menyelidikinya dengan jelas. Bos, tenang saja. Aku pasti akan bekerja dengan baik. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Setahuku, orang itu sebentar lagi akan datang. Baik. Bos, tolong cairkan 100 tael perak untukku. Oh, ternyata Anda tenang saja. Bos sudah memberitahuku sebelumnya. Kami akan memberikan perlakuan khusus untuk Anda. Ini adalah kompensasi dari kami. Mulai sekarang, Anda tidak akan dikenakan biaya potongan apapun di sini. Padahal ini jelas-jelas uangku sendiri. Masih saja bilang soal tidak ada biaya potongan. Omong kosong macam apa itu? Ah, aku mengerti. Permisi, apa ada rumah yang dijual di sekitar sini? Aku mau yang kualitasnya paling bagus. Di sebelah jalan timur ada sebuah rumah besar yang sedang dijual. Anda bisa pergi ke sana untuk melihatnya. Nanti bilang saja kalau Anda dari Bank Muxi. Manajer yang merekomendasikan Anda untuk datang. Dengan begitu, Anda bisa melewati banyak proses yang rumit. Memang sudah saatnya membeli rumah untuk tempat tinggal. Aku tidak mau tinggal di penginapan setiap hari. Aku direkomendasikan oleh manajer Bank Muxi. Bagaimana kondisi rumah ini? Oh, ternyata manajer yang merekomendasikan Anda. Aku adalah makelar tanah. Tugasku memang khusus menjual properti. Dan rumah ini adalah salah satu properti yang aku jual. Soal bagaimana kondisi halamannya, bukankah ini sedang Tuan lihat? Kelihatannya lumayan juga. Bagus begini, masa cuma dijual 3.000 tael? Menurutku setidaknya berharga 5.000 tael. Kediaman ini sebenarnya dibangun oleh seorang pejabat korup hidung belang di kota Wenxin untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang orang itu sudah ditangkap, jadi harga jualnya tidak terlalu tinggi. Tapi tempat ini masih sangat bagus. Tuan tidak perlu terlalu ragu.
Tidak jauh dari sebelah sini, adalah kediaman manajer toko uang Muxi kita. Mengingat Tuan datang karena undangan pengawas. Pasti Tuan juga berharap bisa berdekatan dengan manajer toko uang Muxi, kan? Hahaha, bagus sekali. Ini 3.500 tael, ambillah. Terima kasih, Tuan. Mulai sekarang, semua yang ada di sini adalah milik Tuan. Jangan buru-buru berterima kasih. Bukankah aku memberimu tambahan 500 tael? 500 tael ini, gunakanlah untuk mencarikanku pelayan wanita yang cekatan. Pelayan pria, serta kepala pelayan yang bisa diandalkan. Kediaman sebesar ini, tidak mungkin aku bersihkan sendiri. Aduh, soal itu Tuan tenang saja. Pasti akan saya urus semuanya dengan beres. Saya akan pergi mengerjakannya sekarang. Kediaman ini memang tidak buruk. Lagi pula jaraknya dekat dengan manajer sialan itu. Jadi mudah untukku mengawasinya. Tapi urusan itu kita bicarakan lagi besok saja. Hari ini aku mau istirahat dengan tenang. Tuan besar. Oh, kalian yang dicarikan Huang ya, kan? Iya. Ah, mulailah bekerja. Dan kamu ini siapa? Saya adalah kepala pelayan baru Anda, Sen Ning, Tuan besar. Tuan bisa memerintahkan saya untuk urusan apapun. Memang benar, dengan uang semuanya jadi mudah diurus. Tapi jangan panggil aku Tuan besar. Kedengarannya jelek, panggil Tuan muda baik, Tuan muda. Kamu masih di sini. Aku kan mengkhawatirkan Tuan muda Song. Apa menurutmu orang yang kucari itu kurang bagus? Bagaimana menurutmu sekarang? Memang lumayan bagus. Syukurlah kalau kamu puas. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalian tidak perlu ikut, tetaplah di sini. Baik, Tuan muda. Pekerjaanmu akhir-akhir ini lumayan bagus. Inspeksi hari ini sampai di sini saja. Nanti aku masih harus pergi ke kota Tianhe. Aku pamit dulu, baik, bos. Bos memang beda ya, punya aura yang sangat berwibawa. Bos, kenapa Anda kembali lagi? Ada berapa banyak perak di bank ini sekarang? Saat ini ada 50.000 tael perak. Astaga, banyak sekali. Dibandingkan dengan ini, uang di tanganku tidak ada apa-apanya. Tapi sebentar lagi semua ini akan jadi milikku. Kerjamu bagus, tapi ini masih agak kurang. Apa kamu punya cara agar simpanan perak kita terus bertambah banyak? Ada, bos. Saat ini saya berencana untuk bekerja sama dengan beberapa pedagang lagi. Kalau berhasil, mungkin kita bisa dapat pemasukan 10.000 tael perak lagi. Bos manajer. Tidak kusangka, kalian berdua ada di sini. Kamu datang di saat yang tepat. Sebenarnya menurutku, ada cara lain untuk meningkatkan simpanan perak di bank kita. Coba bayangkan kalau orang menyetor 10 tael perak, dan tahun depan kita kembalikan 12 tael perak. Bukankah mereka akan menyimpan semua uangnya di bank kita? Iya kan? Tidak bos. Tapi, kalau begitu, bank kita sudah tidak punya reputasi lagi. Atau kau punya cara lain, untuk membawa keuntungan lebih besar tahun depan. Bacot kau, persetan dengan reputasi. Waktu kau membuatku rugi besar dulu, kenapa kau diam saja? Sekarang kau berani menceramahiku soal reputasi. Tentu saja aku punya rencana. Kau lakukan saja apa yang kusuruh. Tapi menurutku ini tidak benar, bos. Dasar sampah. Siapa bosnya di sini? Kau atau aku? Sekarang kau boleh angkat kaki dari sini. Kau bukan lagi pengelola di tempat ini. Bos, aku cepatnya sana. Sekarang, kau yang bertanggung jawab. Kerjakan dengan baik, dan kau akan jadi pengelola baru. Lakukan apa yang kukatakan sekarang juga. Paham, kan? Baik, bos, aku pasti akan mengerjakannya dengan baik. Tapi, bos, kalau kita melakukannya secara terang-terangan begini, pasti akan menarik perhatian pihak berwenang. Kenapa? Kau juga tidak mau melakukannya? Iya, tidak, aku akan segera mengerjakannya. Biarkan saja mereka terus mengumpulkan uang itu dulu. Lalu aku akan mencari tempat yang aman, untuk memindahkan semua perak itu ke sana. Lagi pula, di dalamnya ada beberapa ribu tael milikku. Beres sudah, duit dari bank ini memang cepat sekali mengalirnya. Hehe, ayo pergi. Tuan muda, aku sudah menemukan tempat yang aman dan tersembunyi. Cukup besar untuk menyimpan banyak barang. Bagus sekali. Untuk sekarang, jangan biarkan bank memindahkan uangnya ke sana dulu. Tunggu sampai mereka memindahkan cukup banyak uang. Baru kita ambil semuanya sekaligus. Kalau terlalu sering bolak-balik, tempatku bisa diingat oleh orang, dan itu akan sangat merepotkan. Baiklah. Mari kita semua menikmati alunan musik ini.
Selama beberapa waktu ini, pasti sudah banyak perak yang disetorkan kepada kita, kan? Bos, kita selanjutnya mulai promosi kalau simpan 10 bisa cair 15. Keuntungannya bertambah sampai 50%. Bahkan ada beberapa pedagang yang mulai meninggalkan bisnis utamanya. Walaupun harus menggadaikan aset, mereka tetap mau menabung di tempat kita. Perak yang sudah kita kumpulkan mencapai 100.000 tael. Tapi, tahun depan kita setidaknya harus mengeluarkan 300.000 tael perak. Hanya dengan begitu kita bisa menutupi bualan yang sudah kita umbar ke orang-orang, sekaligus mempertahankan operasional bank kita. Kalau tidak, kita pasti akan gulung tikar. Kamu ngomong sembarangan apa sih? Maksudmu apa bilang membual? Ini kan kata bos, mana mungkin tidak terwujud. Aku sudah punya rencananya dari awal. Kalian cukup beritahu aku. Sekarang masih bisa mengumpulkan berapa banyak perak lagi. Kalau kita mengulur waktu lebih lama, seharusnya masih ada puluhan ribu tael lagi yang masuk. Hanya saja, pihak pemerintah sudah mulai mengawasi kita. Bos, masalah ini mau diselesaikan bagaimana? Perak ini jumlahnya terlalu banyak. Tapi, aku bisa menukarnya dengan emas. Di tanganku masih ada beberapa ratus tael perak. Simpan untuk biaya sehari-hari, sisanya akan kuurus. Tapi, puluhan ribu tael terakhir ini rasanya memang tidak perlu ditunggu. Sekarang juga, ambil semua peraknya. Dan tukarkan semuanya menjadi emas. Tapi, bos, perak sebanyak ini sangat repot mengurusnya. Memangnya aku tidak tahu. Tapi masalah ini, justru kamu yang harus mengerjakannya. Kalau tidak, buat apa aku mempekerjakanmu? Aku akan kembali lagi dalam 1 bulan. Saat itu tiba, aku cuma mau lihat emas. Oh, ini bos Bang Muxi rupanya. Sudah lama saya mendengar nama besar Anda. Tuan ini siapa? Ini adalah hakim kota Wenxin kita, Tuan Wang Zheng. Saya adalah kepala pelayannya. Oh, ternyata Tuan Hakim. Kalau ada perlu apa-apa, katakan saja. Aku masih ada urusan, jadi aku permisi dulu. Bos, Anda tidak boleh pergi dulu. Benar, Tuan pejabat kami memang sedang mencarimu. Aku datang ke sini bukan untuk mengobrol dengan mereka, tapi untuk bicara denganmu. Ada urusan apa? Aku penasaran, belakangan ini bos punya trik apa? Sampai bisa dapat keuntungan setinggi itu tahun depan ya. Apa maksud Tuan pejabat? Tentu saja minta uang. Kau berani main simpan 10 tarik 15. Itu artinya keuntunganmu sangat fantastis. Aku tidak minta banyak, tenang saja. Serahkan saja separuh pendapatan tahun depan kepada Tuan pejabat. Kita lihat saja apakah kau bisa menemukanku tahun depan. Hahaha, tahun depan, pejabat ini tidak bisa menunggu sampai tahun depan. Yang ku mau adalah perak yang ada sekarang. Hanya yang sudah di tangan yang jadi uang sungguhan. Aku juga tidak minta banyak. Semua perak di brankasmu, kita bagi 30-70. Kau 30, aku 70. Keparat ini kenapa lebih kejam dariku ya? Sepertinya bos tidak bersedia ya. Kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menindakmu. Tidak masalah. Tapi, saya baru saja memberi perintah, menyuruh mereka menukar semua perak menjadi emas. Biar lebih praktis. Ditukar jadi emas. Boleh juga. Butuh waktu berapa lama? Saya suruh mereka bereskan dalam 1 bulan. Bagus. Kuserahkan padamu pengurus. Ayo kita pergi hei. Jangan buru-buru, Tuan pejabat Anda tinggal di mana? Nanti saya akan mengantarkannya langsung kepada Anda. Bagus, akan kuingat. Tuan pengurus, jangan buru-buru pergi dulu. Kenapa? Mau cari muka denganku ya? Katakan saja, orang sepertimu sudah sering kulihat. Awalnya kau masih mau sembunyi. Tuan pejabat kami sudah datang. Apa kau masih bisa lari? Tentu saja saya tidak berani sembunyi. Menahan Anda duduk di sini adalah untuk bertanya kapan Anda punya waktu luang. Aku selalu punya waktu kapan saja. Kalau Anda ada waktu luang, datanglah ke rumah uang kami setiap hari untuk mengawasi selama 4 jam. Cukup datang sehari sekali. Saya akan memberikan Anda 200 tael perak. Kenapa cuma 200 tael perak? Bos, aku peringatkan kau. Ya, semua uang yang kau berikan padaku akan kuserahkan kepada Tuan pejabat. Kau ini bukan sedang mengambil hati diriku, melainkan sedang mengambil hati Tuan pejabat kita. Saya juga tidak punya pilihan lain. Kan sebelumnya sudah saya bilang, semua peraknya sudah ditukar menjadi emas, kan? Sekarang perak kami memang sedang tidak cukup. Anda hanya perlu datang selama 4 jam setiap hari. Setelah datang, Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup berpura-pura saja sudah cukup. Begitu Anda tiba di sini, Anda bebas mau minum teh atau bersantai ria. Kalau begitu besok, saat Anda bertemu dengan pengurus kami, langsung saja bilang kalau itu pesan dari saya. Ternyata benar-benar sudah diincar oleh pemerintah. Tapi malah diincar oleh pejabat yang korup. Berani-beraninya dia minta bagi hasil 73. Susah payah aku menunggu selama beberapa bulan ini. Beraninya dia minta bagian 70% dariku. Benar-benar mimpi di siang bolong.
Tapi, sekarang aku sudah hafal jadwal kegiatan kepala pelayan itu. Nanti begitu dia pergi, aku akan menyamar menjadi dirinya. Saat itu tiba, aku akan menyelidiki baik-baik kelemahan pejabat korup ini. Siapa tahu, malah dia yang nantinya memberiku uang. Menyuruhmu pergi ke sana untuk mengawasi. Adalah sebuah kesempatan emas. Walaupun perak yang diberikan sedikit, tapi ini memudahkanmu untuk memantau pergerakan mereka. Kalau mereka menunjukkan tanda-tanda memindahkan perak dan emas, kau harus ingat untuk segera memberitahuku. Baik, aku ingat. Aku akan pergi sekarang. Kepala pelayan Lin ini pasti sudah pergi ke rumah Uang. Tapi ini kesempatan emasku. Kalau aku berpapasan dengan Wang Zeng, aku harus mencari alasan untuk mengelabuinya. Aku akan pergi ke sana dan mencari cara untuk menggali informasi. Untuk menemukan kelemahan si keparat ini. Gila banget. Sih, apa wajar seorang pejabat punya rumah semewah ini? Buset. Kira-kira di mana ya gudang mereka? Pasti ada banyak harta karun di dalamnya. Berhenti. Tuan Kepala Pelayan, di mana Tuan Besar sekarang? Menjawab Tuan Kepala Pelayan, Tuan Besar sedang bersenang-senang dengan selir barunya di kamar sayap. Sepertinya akan butuh waktu lama. Langit sungguh memihakku. Ikut aku ke gudang. Baik, saya akan mengikuti Anda dari belakang, Tuan. Pas banget buat sekalian ngecek tata letak tempat ini. Tuan, kita sudah sampai. Panggilkan tukang kunci. Tuan, gembok mana yang ingin dibuka? Gembok yang ini. Sekalian buatkan kunci duplikatnya. Ini kuncinya, Tuan harap disimpan baik-baik. Kejadian hari ini, jangan sampai bocor ke siapapun. Kalau Tuan Besar sampai tahu aku menghilangkan kuncinya, dia pasti akan marah besar. Saya sangat mengerti, Tuan. Baguslah kalau paham. Beritahu juga pelayan yang tadi memanggilmu. Kalian harus tutup mulut rapat-rapat. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Kedepannya, jangan pernah menyinggung hal ini kalau bertemu denganku. Baik, saya akan segera sampaikan padanya. Pejabat korup ini setidaknya punya 100.000 tael perak. Harta karunnya juga banyak banget. Kalau semua ini dijual, sayang sekali uang sebanyak ini bukan milikku. Buset, ada buku catatan rahasia juga ternyata. Di sini tercatat jelas siapa saja yang setorannya kurang. Atau siapa yang tidak kasih sama sekali. Ternyata pepatah itu memang benar. Siapa yang menyuap mungkin aku lupa. Tapi siapa yang kasihnya kurang, aku ingat betul. Asal aku salin beberapa catatan ini. Sebagai bukti kalau aku pernah ke sini. Ini bisa jadi kartu as untuk menjatuhkan si Wang Zeng. Cepat atau lambat, semua harta ini bakal jadi milikku. Keberuntunganku hari ini benar-benar bagus. Cepat sekali kembalinya. Aku tidak boleh membiarkanmu melihat wajah asliku. Menyamar jadi orang biasa sajalah. Siapa kau? Kenapa bisa ada di sini? Siapa aku itu tidak penting. Yang penting adalah... Tuan Kepala Pelayan, kenapa terburu-buru sekali? Lagi pula, tidak ada gunanya meski kau mengambilnya. Kalau kami bisa mengambilnya untuk pertama kali, kami juga bisa mengambilnya untuk kedua kalinya. Apa sebenarnya mau kalian? Kau tidak pantas tahu siapa orang di belakangku. Lagi pula, kau tidak punya hak untuk bicara denganku. Panggil Wang Zeng kemari. Bagaimana bisa kau punya informasi dari buku kas itu? Apa itu penting? Yang penting adalah tuanku sudah memegang kelemahanmu. Kalau tidak mau terbongkar, caranya sangat mudah. Siapkan uang. Harta karun di dalam gudangmu ternyata banyak juga ya. Tapi tuanku tidak menginginkan barang-barang koleksimu itu. Tuanku hanya menginginkan uang. Siapkan 100 tahil emas pada jam segini besok. Berapa? 100 tahil. Tuan tidak apa-apa. Kalau tuan terus pura-pura pingsan, harganya naik jadi 200 tahil. Tidak bisa. 100 tahil emas itu terlalu banyak. Kau pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Salah, aku sedang memberimu peringatan. Tuanku bukanlah orang sembarangan. Beliau bisa membongkar kebusukanmu ke penguasa dengan sangat mudah. Lagi pula, 100 tahil emas ini nilainya baru setara dengan 1000 tahil perak. Padahal kau sudah mengkorupsi sampai ratusan ribu tahil. Bahkan mungkin mencapai 200.000 tahil perak. Jangan bilang kau tidak sanggup membayarnya. Besok pada jam segini, akan ada orang yang datang menagih. HMPH. Berani-beraninya dia mengancamku. Cepat selidiki latar belakang keparat itu. Sialan, kalau sampai ketahuan siapa dia, akan kuhabisi nyawanya. Baik, saya akan segera menyelidikinya. Tuan Besar, sekarang biar saya bantu Tuan kembali ke dalam untuk beristirahat. Setelah Tuan beristirahat, saya akan lanjut menyelidikinya. 100 tael emasnya sudah siap. Bagus, bagus. Besok siapkan 150 tael emas lagi. Berapa? Kenapa kau terus menaikkan jumlahnya? Kalau kau banyak omong lagi, ku naikkan jadi 200 tael. Yang diminta majikanku dari kalian itu masih belum seberapa. Besok aku akan datang lagi.
Ya ampun, 100 tile ini benar-benar tidak ringan. Beberapa hari lagi aku harus membawa kereta kuda kemari, supaya lebih gampang membawanya. Sialan, ternyata dia ganti orang lagi. Kenapa latar belakang keparat ini susah sekali diselidiki? Identitas semua orang ini sama sekali tidak saling berhubungan. Jangan-jangan dia bisa menyamar menjadi siapa saja. Bagaimana dengan kereta kuda yang kusuruh kau siapkan? Tuan Muda, semuanya sudah siap. Bagus, bagus. Nanti pergilah sendiri ke ruang bendahara untuk mengambil 50 tile perak. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Uang dan keuntungan adalah alat terbaik untuk membeli hati manusia. Selama uang yang diberikan cukup, kepala pelayan ini pasti bisa kumanfaatkan. Tapi, aku tetap harus terus waspada. Ada apa ini? Apa dia sudah tidak mau memberikan uangnya lagi? Yah, masuk akal juga beberapa hari ini dia terus tarik ulur. Totalnya aku sudah meminta 1000 lebih tile emas. Kalau ditukar menjadi perak, itu setara dengan 10.000 tile lebih. Meskipun hitungannya belum terlalu banyak, tapi bagi pejabat korup seperti dia, mengeluarkan 1 tile perak saja dia pasti tidak akan sudi. Kau pasti perantara untuk hari ini. Majikan di belakangmu itu benar-benar sangat berhati-hati. Iya, setiap hari dia bisa mencari orang yang berbeda untuk mengambil emas. Baguslah kalau kau tahu, meskipun kau ini seorang pejabat daerah. Tapi majikanku tidaklah kalah hebat darimu. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Aku sudah meladeninya selama setengah bulan dan menyelidikinya selama setengah bulan. Tapi aku tidak menemukan apa-apa sama sekali, astaga. Jadi begini, hari ini, emas kami memang sedikit kurang. Tapi sekarang kami sedang menyiapkannya. Butuh sedikit waktu. Bagaimana kalau Anda duduk istirahat dulu di pavilion saya? Tidak, aku akan tunggu di sini saja. Kami benar-benar sudah kehabisan emas. Anda tahu Bang Muksi, kan? Mereka juga terus-menerus menukarkan emas. Kami kalah cepat dari mereka. Masa seorang pejabat daerah bisa kalah cepat? Kumohon, beri saya waktu 1 hari lagi. Kepala pelayanku sebentar lagi akan pergi ke Bang Muksi. Nanti aku akan menyuruhnya untuk bertanya. Melihat apa dia bisa membawa kembali sedikit emas lagi. Apa jangan-jangan emasnya benar-benar sudah habis? Tidak bisa, aku harus cari kesempatan untuk masuk dan memeriksanya baiklah. Kalau begitu aku akan tunggu di pintu belakang ini. Baik, baik, baik. Kepala pelayan, cepat pergi ke Bang Muksi. Baik, Tuan Besar. Kalau begitu, Anda tunggu dulu di sini. Saya akan kembali ke dalam dulu, baiklah. Keparat sialan. Sepertinya aku harus secepatnya memindahkan semua harta karunku. Aku tidak bisa menemukan siapa dalang sialan di balik semua ini. Kelemahanku masih ada di tangan mereka. Kalau terus berlarut-larut begini, aku bisa hancur. Memohon pun tidak ada gunanya. Lagi pula aku sudah pernah melihat gudang kalian. Harta karun di dalamnya pasti tidak sedikit. Aku akan melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Cepat, cepat, cepat. Susah payah aku mengulur waktu. Cepat pindahkan semuanya. Wah, gila. Orang ini benar-benar sudah panik. Aduh, dasar kalian ini tidak berguna. Sudahlah, jangan dipungut lagi. Sudah tidak ada waktu. Pindahkan dulu, nanti baru diambil lagi. Cepat, cepat, cepat. Kalian mau memindahkannya kemana? Kepala pelayan? Apa maksud semua ini? Cepat katakan. Bukannya aku sudah bertanya. Aku sungguh tidak tahu. Seingatku lokasinya ada di dalam hutan yang lebat. Bukankah Anda yang menunjukkan arah jalannya? Sudahlah, aku mengerti. Cepatlah pergi. Seharusnya ini mengarah ke timur. Wilayah timur begitu luas. Pasti akan sulit dicarinya. Sepertinya aku hanya bisa melacaknya ke tingkat atas. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan pejabat korup ini lolos. Paling-paling, nanti aku tinggal menyamar saja sebagai petugas yang sedang menangani kasus. Tuan Muda, memanggilku malam-malam begini. Apakah ada urusan mendesak? Pegang surat ini. Antarkan ke kantor pemerintahan di kota Tianhe. Di kota Wenxin. Surat ini tidak akan ada gunanya. Hanya dengan pergi ke kota Tianhe baru bisa berhasil. Jadi jangan banyak tanya, pergilah sekarang. Uangku, uang Zeng sialan itu berani-beraninya membawa kabur uangku. Entah bagaimana persiapan di bank sana. Haha, astaga, 10.000 tahil emas. Buset, kita untung besar. Benar-benar memuaskan. Bos, 10.000 tahil emas ini sudah siap. Kapan kita akan mengirimkan emas ini kepada Tuan Wang? Tuan Wang, hah? Dia saja sudah tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia akan segera kabur dari sini. Apa maksudnya itu, bos? Terakhir kali Tuan Wang datang menemui Anda. Sudah jelas dia ingin mengambil bagian keuntungan yang besar. Lagi pula, orang itu selalu saja serakah meminta banyak. Masa aku membohongimu? Kamu tidak perlu mengirimkannya. Kedepannya dia juga tidak akan berani datang lagi. Bos memang yang paling hebat. Nah, sekarang, atur beberapa orang yang bisa dipercaya untuk mengirim ini ke tempat tersebut. Hanya dengan mengirimnya ke sana, keamanannya baru bisa terjamin. Siap, bos, akan segera aku urus dengan beres. Kerjakan saja dengan tenang. Wang Zeng pasti akan tamat riwayatnya. Uang kita juga akan kembali dengan aman. Baik, bos aku permisi dulu. Hehe,
Kirim dulu saja ke tempat penyimpanan sementara. Nanti, baru suruh para pelayan di taman untuk memindahkannya ke tempat yang aman. Dengan begini, risikonya akan jauh berkurang. Sisanya tinggal menunggu kabar dari pihak kota Tianhe. Begitu pengadilan kekaisaran turun tangan, nanti aku akan cari cara untuk memberi petunjuk. Nih, pegang. Ah, ini sudah lebih dari setengah bulan loh. Sen Ning. Ada kabar apa? Memang benar tebakan Tuan Muda. Belakangan ini, benar-benar ada pasukan yang berencana datang ke kota Wenxin. Sepertinya mereka datang untuk mengurus masalah pejabat uang. Sudah kuduga. Pejabat uang pasti tidak akan bisa kabur. Tuan Muda memang sangat cerdik. Rencana yang cerdik juga butuh tindakan nyata. Sini, kamu duduk di sini dan lanjutkan memancing. Aku harus pergi sekarang. Tuan Muda, ini ikannya bagaimana? Siapa kamu? Kami sedang menangani kasus di dalam. Cepat pergi dari sini. Aku tahu kalian sedang bertugas di dalam. Dan aku juga tahu sebuah petunjuk yang sangat penting loh. Petunjuk apa? Waktu aku lewat di sini tempo hari, aku melihat pelayan pejabat uang sedang mengemudikan kereta kuda, bergegas kabur ke arah timur. Benarkah itu? Tentu saja benar. Tapi untuk lokasi tepatnya, aku kurang tahu. Kamu bilang kamu melihat pelayan pejabat Wang Zheng mengemudikan kereta kuda ke arah timur, kan? Iya benar. Lagi pula, di dalamnya penuh dengan berbagai macam emas dan perhiasan. Aku juga dengar pelayan itu bilang, sepertinya mau dibawa ke arah timur, menyusuri lebatnya. Hutan kecil itu bagus sekali. Ayo kita kejar. Nah, begitu dong. Biar kulihat, di mana sebenarnya barang-barangku disembunyikan. Aku harus bergegas mengikuti anjing pelacakku ini, untuk melihat di mana sebenarnya harta karunku disembunyikan. Ada sebuah gubuk di depan sana. Ayo kita periksa. Pejabat korup Wang Zheng, cepat keluar dan menyerahlah sekarang juga, supaya kamu bisa terhindar dari siksaan. Kalau tidak, taktik dari pasukan Jin Yue tidak akan berbaik hati padamu. Aku ini difitnah. Aku sudah mengirim surat kepada Baginda Kaisar. Beliau pasti akan datang menyelamatkanku. Kurang ajar. Masih berani-beraninya kau menyeret orang lain saat sudah begini. Tangkap dia. Kau. Berani sekali kalian memperlakukanku seperti ini. Aku ini Wang Zheng. Tutup mulutmu. Dasar pejabat korup yang melanggar hukum. Ikat dan bawa dia kembali. Sekarang pelakunya sudah tertangkap basah bersama barang buktinya. Kalian berdua, tetaplah di sini. Jaga barang-barang sitaan di dalam gubuk kayu itu. Aku akan membawa orang ini kembali duluan. Besok baru kita kirim kereta kuda untuk mengangkut semua barang ini. Masih berani bawa-bawa nama pedagang kekaisaran. Soal barang sitaan sesi gubuk itu. Hehe, barang sitaan apa? Bukannya itu semua milikku. Sekarang aku sudah tahu waktu dan lokasi tepatnya. Aku harus cepat cari orang untuk mengangkut semuanya. Waktunya sangat mendesak. Harus berangkat sekarang juga. Kalau nunggu sampai besok, kereta kuda pengawal kekaisaran pasti sudah keburu datang. Siapa di sana? Pengawal kekaisaran sedang bertugas. Segera menjauh. Bos, Anda sudah datang. Semuanya berjalan lancar. Aku datang lebih awal untuk membawa pergi harta ini kalian semua. Cepat angkut semua barang-barang ini ke atas kereta. Kalian berdua, kembalilah duluan. Biar aku yang mengawal sisanya baik. Benar-benar gampang banget. Pakai topeng ini, aku bisa menyamar jadi siapa saja. Dan bebas menggunakan wewenang mereka. Selanjutnya, tinggal bawa semua barang ini ke tempat persembunyian hartaku. Oke, ayo kita jalan. 10.000 tahil emas. Harta benda emas dan perak yang tak terhitung jumlahnya mantap. Terima kasih banyak, Tuan. Tuan, Anda benar-benar dewa penolong kami. Ingat, kalau kerja kalian bagus, ada hadiahnya. Tapi kalau kalian macam-macam, jangan lupa, aku ini pengawal kekaisaran. Nanti, kalian pasti akan tamat. Sekarang, kalian boleh pergi. Tinggalkan saja 1 ekor kuda untukku. Iya. Oke, baiklah. Harus pintar-pintar pakai taktik tarik ulur. Dengan begitu, baru bisa mengendalikan mereka harta karun ini. Nilainya setidaknya 300.000 tael perak. Kali ini, aku benar-benar akan jadi orang kaya. Besok mau foya-foya dan bersenang-senang di mana? Iya. Bagaimana kalau ke pavilion Ting siang saja? Ku dengar, ada primadona baru di sana. Permainan kecapinya lumayan hebat. Akhir-akhir ini ada kabar apa di kota? Tuan pejabat daerah sudah ditangkap, tapi uang hasil korupsinya lenyap tanpa jejak. Katanya, ada hubungannya dengan Komandan Jin Yiwei. Sekarang, komandan itu sudah diringkus dan sedang dikirim ke ibu kota. Oh ya, ada juga Bank Musi. Saat ini, bank di kota Wenxin itu sudah bangkrut total. Semua pengelolanya sudah pada kabur. Syukurin deh, hai cantik. Mainkan satu lagu lagi dong. HMPH, dasar orang miskin. Cuma punya uang perak saja beraninya pamer. Ya, Nona cantik. Menarilah satu lagu lagi.
Besok kamu pergi ke kediaman keluarga Song, tempat tuan muda kami. Mainkan musik untuk tuan muda kami. Paham tidak? Tidak masalah. Nanti, apapun yang tuan muda ingin dengar, akan aku nyanyikan. Tapi, pertunjukanku hari ini sudah selesai. Sampai jumpa, semuanya. Siapa nama saudara? Buat apa kamu menanyakan hal ini? Namaku Yu San. Aku adalah seorang saudagar kerajaan. Saudagar kerajaan. Pejabat sebelumnya itu memang bilang kalau saudagar kerajaan akan datang menyelamatkannya. Tidak disangka, dia benar-benar datang. Tapi sayang sekali, datangnya sudah terlambat. Pejabat itu sudah ditangkap. Komandan Jin Yiwei juga sudah dikawal ke ibu kota. Aku cuma mau tanya saja. Bagaimana bisa kamu punya emas sebanyak itu di tanganmu? Sejauh yang aku tahu, belakangan ini seluruh kota Wenxin, dan juga beberapa kota di sekitarnya, pasokan emasnya, sudah sangat menipis. Tapi kau sama sekali tidak terlihat kekurangan. Mau memancing informasi dariku? Iya, kedatangan Kaisar kemari pasti untuk mengusut masalah gubernur. Kedepannya aku harus lebih berhati-hati. Memangnya kenapa? Aku ini bukan orang miskin. Hahaha. Masuk akal juga. Pemuda ini tidak bisa diremehkan, menghamburkan emas bagaikan air mengalir, dan dia juga tidak mau memberitahu namanya HMPH. Tapi memangnya kenapa? Bukankah kau tinggal di kediaman Song? Kebetulan sekali besok primadona itu akan pergi ke kediaman Song. Aku tinggal memakai uang untuk menyuapnya, selesai perkara HMPH. Adu kekayaan dengan seorang kaisar sepertiku. Kau belum pantas. Kenapa? Kau tidak mau uang? Lalu apa yang kau inginkan? Sebenarnya, aku punya sebuah lagu khusus, yang ingin ku persembahkan untuk tuan muda Song. Tapi di sini rasanya kurang nyaman. Oh, ada lagu semacam itu. Ayo jalan. Sen Ning, kau tidak perlu ikut. Apa ini? Wanita cantik ini bertingkah mencurigakan. Tuan muda Song, biar aku yang menampilkannya untukmu. Mendekatlah sedikit. Tuan muda Su, apa yang sedang Anda lakukan? Aku justru ingin melihat apa yang ada di tanganmu itu. Sen Ning. Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Coba periksa, benda apa ini? Ini sepertinya obat bius. Tuan, bukan begitu. Kalau kau tidak mau bicara, hari ini jangan harap kau bisa keluar dari kediaman ini. Aku tidak mungkin memberitahumu. Kau tidak berani menyinggung pejabat itu, jadi kau pikir kau berani menyinggungku. Cepat katakan. Kalau tidak itu Tuan Yunshan. Aku hanya bisa memberitahumu sejauh ini. Ya ampun, ternyata Tuan bagaimana aku mengatakannya ya. Ternyata Peng tua. Kamu boleh pergi sekarang ya. Tuan, apa yang baru saja Tuan bilang sebagai ketidaksengajaan. Dia adalah teman baikku. Lagi pula dia ada di sebelah. Aku akan memanggilnya kemari. Tuan Yusan, tidak disangka Tuan benar-benar ada di sini juga. Aku hanya datang untuk bersenang-senang. Aku dan Tuan Muda Song adalah teman yang lumayan dekat. Tapi bagaimana kamu bisa ketahuan? Padahal aku sudah bersusah payah untuk mengelabui Tuan Muda Song itu, membuatnya percaya kalau aku adalah teman baiknya. Tapi apa kamu masih ingat apa yang harus kamu lakukan? Maafkan aku, ini kesalahanku. Tentu saja aku ingat apa yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kita mulai menggeledah sekarang, untuk melihat apakah di kamar Tuan Muda Song ada informasi tentang gubernur, atau kabar tentang emas itu? Tidak perlu karena kamu sudah ketahuan. Tempat ini sangat berbahaya. Bukankah hari ini Tuan Muda Song memberimu banyak uang? Bawalah emas-emas itu dan segeralah pergi. Jangan pernah kembali lagi ke kota Wenxin, ingat itu. Aku hanya bisa menolongmu sekali ini saja. Kalau tidak, jika kamu bertindak ceroboh lagi, kamu tidak akan bisa kabur. Terima kasih, Tuan. Tunggu. Apa kamu masih ingat di mana tempat tinggalku? Ingat, Tuan tinggal di kediaman terbesar di Jalan Barat.
Awalnya aku ingin menyuruhmu ke tempatku untuk mengambil sedikit emas dan perak. Tapi dipikir-pikir lagi, rasanya kurang aman. Begini saja, ini ada sekeping emas. Ambillah ini dan segeralah pergi. Terima kasih, Tuan. Tuan Yusan, ya. Lawan yang satu ini tidak bisa diremehkan. Dia sudah mencurigaiku sejak pertemuan pertama, dan langsung bertindak. Aku harus menyingkirkannya lebih awal. Sekarang karena primadona itu sudah pergi, aku akan memanfaatkan identitas ini untuk mendekatinya. Saya datang untuk menemui Tuan Besar. Semua urusan yang beliau perintahkan sudah diselesaikan. Tuan Besar memang sudah merencanakan hal ini sejak awal. Biar kuantar kau ke ruang rahasia untuk menemuinya. Pasti kau pulang dengan tangan kosong kali ini, kan? Tuan Besar cepat sekali mengambil kesimpulan. Tentu saja, tidak perlu ditanya lagi. Aku menyuruhmu mencari informasi apapun yang berguna, atau barang apapun, tapi kau malah pulang dengan tangan kosong. Ada apa? Apa Tuan Muda Song itu menceritakan semuanya kepadamu? Memang benar. Saya sudah mengetahui beberapa informasi. Bagaimana kalau Tuan mendekat sedikit? Oh. Kau kenapa? Kau memang orang yang luar biasa. Pantas saja Tuan Hakim terus berharap kau akan datang untuk menyelamatkannya. Tapi kau pasti tidak menyangka aku akan menggunakan cara ini, kan? Kalau kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa kabur. Aku berubah saja menjadi dirimu. Bereskan. Kau memang lawan yang tangguh, tapi kau tidak akan pernah bisa menebak kemampuanku. Aku akan mengunci rapat ruang rahasia ini, lalu menjalani hidup dengan nyaman menggantikanmu. Dan memindahkan seluruh hartamu. Semuanya ke atas namaku. Kaisar itu bagiku hanyalah kantong uang yang bisa kugunakan dan kubuang sesuka hati. Wah, rumah ini sama besarnya dengan milikku. Mencari ruang baca saja butuh waktu lumayan lama, tapi tetap saja tidak ada yang berani protes. Jadi ini semua harta milik Kaisar. Pasti sangat berharga. Biar kulihat baik-baik. Wah, memang pantas disebut Kaisar. Dengan dukungan keluarga kerajaan, harta sebanyak ini, semuanya milik Yusan. Bahkan Bang Muxi pun miliknya. Haha, kali ini aku benar-benar dapat durian runtuh, tapi... harta sebanyak ini. Bahkan kalau mau dijual pun akan susah, karena tidak banyak orang yang mampu membelinya. Sepertinya aku hanya bisa memindahkannya diam-diam ke atas namaku. Jika semua aset ini dijumlahkan, bagaimanapun juga, pasti nilainya mencapai 10 juta tael perak. Yang aku lakukan sebelumnya benar-benar cuma main-main saja. Hei. Uang korupsi bupati itu bahkan tidak ada apa-apanya. Dengan stempel ini, lalu menyamar sebagai Yusan untuk memberi perintah. Bukankah semua ini akan menjadi milikku? Tambang garam, besi, dan bank. Kaisar, bisnis yang Tuan jalankan ini benar-benar sangat menguntungkan. Dalam setahun, pembagian keuntungannya saja mencapai jutaan. Tapi sekarang, semuanya adalah milikku. Catatan di sini menunjukkan, di dalam pembukuan masih ada 3 juta tael perak. Bukankah ini semua sudah jadi milikku? Bawa semua dokumen ini. Serahkan kepada bawahan, dan biarkan mereka yang mengerjakannya. Oh iya, satu lagi, 3 juta tael perak yang ada di pembukuan itu. Harus segera dipindahkan sekarang juga, kau mengerti. Tuan Besar yakin ingin melakukan ini. Ini kan perintah rahasia dari keluarga kerajaan. Benar, ini perintah rahasia kerajaan. Karena kau tahu ini perintah rahasia kerajaan. Makanya kau harus melakukannya dengan teliti. Jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Dan ingat, tutup mulutmu rapat-rapat, mengerti? Saya mengerti, saya akan segera pergi, tunggu dulu. Di bagian paling bawah ada sebuah lokasi. Carilah orang-orang yang bisa diandalkan untuk mengirim peraknya ke sana. Kita ini sedang bekerja untuk keluarga kerajaan. Mengerti? Kalau begitu, bawalah sekelompok orang untuk mengangkutnya ke sana. Dan setelah pengirimannya selesai, bunuh saja mereka semua. Baik, Tuan akan saya laksanakan. Cara bertindak Kaisar memang luar biasa hebat. Aku bahkan tidak pernah terpikirkan cara seperti ini. Astaga. Setelah sibuk bekerja semalaman suntuk, sudah saatnya aku kembali dan istirahat dengan tenang.
Tapi, identitas sebagai Yusan ini, Sepertinya masih harus aku gunakan untuk beberapa waktu. Tidak ada apa-apa, hanya pulang untuk melihat-lihat. Lagi pula kalau aku mati atau menghilang sekarang, itu akan sangat mencurigakan. Bagaimana caranya agar Yu Seng bisa menghilang dengan alasan yang masuk akal? Atau dibuat seolah-olah mati? Tuan Besar, ini laporan keuangan kita akhir-akhir ini. Pendapatan kita sudah menyusut sangat drastis. Lagi pula, ini sudah menarik perhatian keluarga kerajaan. Sepertinya, keluarga kerajaan akan mengirim utusan untuk menyelidikinya secara langsung. Bagaimanapun juga, banyak aset di tangan kita yang merupakan milik keluarga kerajaan. Apakah ada informasi yang bisa dipercaya dari pabrik obat? Sepertinya, putra mahkota yang sekarang akan turun tangan. Meskipun kemampuannya sangat payah, tapi orang-orang di sekitarnya pasti akan terus menyelidikinya. Tuan Besar, apakah hal yang kita lakukan ini benar-benar atas perintah dari keluarga kerajaan? Tentu saja, tenanglah. Fokus saja kerjakan tugasmu dengan baik. Baik, Tuan. Putra mahkota akan datang. Kalau begitu, seandainya aku berubah menjadi putra mahkota hahaha. Ini benar-benar kesempatan yang sangat bagus. Karena putra mahkota datang untuk menyelidiki, maka aku hanya perlu duduk manis menunggunya datang ke sini. Mengenai identitas Yusan ini, juga sudah bisa dihilangkan. Orang-orang pasti akan mengira Yusan melarikan diri karena takut dihukum. Kau harus melukiskan ketampanan dan pesona tuan muda ini dengan sangat sempurna. Tidak masalah, Tuan Muda Song, saya pasti akan melukisnya dengan sebaik mungkin. Tuan Muda, ada sedikit masalah. Ada apa? Pengawal kekaisaran yang muncul di sekitar kediaman kita, jumlahnya semakin banyak. Lagi pula, bukankah 1 minggu yang lalu putra mahkota baru saja tiba di kota Wenxin untuk menyelidiki kasus hilangnya aset Baginda Kaisar? Jangan-jangan mereka sudah mencurigai kita. Aduh, akhirnya kau datang juga, yang mulia putra mahkota. Sekarang, aku juga akan menikmati hak istimewa keluarga kerajaan. Sekalian mencuci bersih semua aset bisnisku, bukan? Atau mungkin aku bisa langsung menjadi kaisar berikutnya. Tidak usah khawatir, semuanya aman terkendali. Siapa pemilik kediaman Song ini? Hamba. Bernama Song Hao. Boleh hamba tahu siapa tuan? Kau belum pantas tahu siapa aku. Tapi tak ada salahnya memberitahumu. Akulah ahli strategi terhebat nomor 1 di kediaman putra mahkota. Guo Fei. Hahaha. Dasar si bodoh. Ternyata tuan ahli strategi Guo. Entah ada urusan apa tuan datang ke kediaman hamba ini. Karena kami mendapat info bahwa buronan yang bernama Yusan itu sepertinya pernah berhubungan denganmu sebelumnya. Ternyata mereka baru mulai menyelidiki ya. Benar, saya dan tuan itu memang pernah bertemu sekali. HMPH, berarti memang ada hubungannya. Katakan, apa kau tahu kemana dia memindahkan aset-asetnya? Aku sarankan kau bicara jujur. Kalau tidak, saat kami sendiri yang menyelidikinya sebenarnya saya memang punya sedikit informasi. Tapi informasi ini sangatlah penting. Saya harus menyampaikannya langsung kepada putra mahkota. Aku cuma menggertakmu. Tak disangka ternyata kau benar-benar tahu. Tolong Tuan Guo bawa saya untuk menemui putra mahkota. Putra mahkota sedang bersenang-senang di pavilion Tingxiang. Lain hari saja. Kalau begitu, hamba hanya bisa menunggu lain hari. Ya, lain hari saja. Tunggu putra mahkota siap, baru aku akan membawamu menemuinya. Tapi untuk sekarang, kau tidak boleh melangkah keluar selangkah pun dari sini. Tunggu dulu, Tuan ahli strategi. Mana mungkin saya membiarkan Anda langsung pergi begitu saja. Apapun yang Anda suka, saya siap melayani. Hahaha. Pejabat ini paling suka orang yang tahu aturan sepertimu sejujurnya. Pejabat ini tidak gila kekuasaan atau wanita, hanya suka makan. Cepat siapkan hidangan besar untuk Tuan ahli strategi dan para pengawal. Mari silakan lewat sini, tuan-tuan sekalian. Bagus, hidangkan semua makanan enak itu kepadaku. Benar-benar ahli strategi abal-abal. Tapi, ini juga sebuah kesempatan. Sekalian mencari tahu seperti apa rupa putra mahkota. Nanti kalaupun ada masalah, aku bisa memanfaatkan identitasnya untuk menyelesaikannya dengan mudah. Benar dugaanku. Yang mulia putra mahkota pasti ada di sini. Ini adalah ruangan paling mewah di pavilion Tingxiang. Aku sendiri sudah datang ke sini entah berapa kali. Di mana yang mulia putra mahkota? Yang mulia ada di dalam. Tapi, apakah tuan penasihat mau masuk di saat seperti ini? Ada laporan penting untuknya minggir. Sayangku, pinggangmu ramping sekali. Yang mulia, kalau hamba mengandung anak Anda, apa anak kita nanti bisa menjadi kaisar? Nanti setelah aku naik tahta menjadi kaisar, siapa yang menjadi putra mahkota, tentu saja aku yang tentukan. Yang mulia, kasus Baginda Kaisar sudah menemui titik terang.
Memang pantas kau menjadi penasihat utamaku. Cepat beritahu aku, sampai mana penyelidikanmu? Pelakunya bernama Song Hao. Berdasarkan penyelidikan, dia pernah berseteru dengan Baginda Kaisar. Apa dia orang jahat? Saat ini masih belum bisa dipastikan. Tapi Yang Mulia, Anda silakan bersenang-senang saja di sini. Hamba pasti akan membantu membereskan semua masalah Anda. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu, aku akan bersenang-senang dengan sayangku di sini. Hamba pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini. Akan tetapi, Yang Mulia, hamba saat ini kekurangan tenaga. Bolehkah hamba membawa 2 pengawal kekaisaran yang ada di luar? Bawa dan pakai saja tenaga mereka. Kalau belum ada hasil, jangan berani-berani menggangguku lagi. Putra mahkota sungguh mudah dikendalikan. Tiap hari dia cuma asyik bermain-main di sini, lalu menyerahkan anak buahnya untuk aku gunakan. Nikmati saja waktumu di sini sementara kau terus kubodohi. Biar aku yang kerja lembur di luar. Jadi tidak perlu khawatir akan berpapasan denganmu lagi. Tuan Penasihat, apa ada perintah dari Yang Mulia? Yang Mulia akan segera keluar. Kalian, pergilah menjemput ajal duluan baik. Mulai detik ini, akulah sang putra mahkota. Sekarang, aku akan menginterogasi diriku sendiri. Kapan aku kembali? Aku baru saja selesai makan dan langsung kemari. Kapan aku memerintahkan kalian untuk pergi ke sana? Wah, cepat juga kau kembali. Tapi kebetulan sekali, aku sekarang sudah menjadi pangeran mahkota. Yang Mulia Pangeran, hamba sudah menemukan petunjuk. Ini ada hubungannya erat dengan Song Hao dari kediaman Song. Mari kita tangkap dia sekarang agar tugas kita selesai. Enak saja kau yang memutuskan. Bawa pangeran ini ke sana untuk memeriksanya. Baiklah, mari kita pergi ke kediaman Song. Maafkan hamba. Hamba tidak tahu Yang Mulia Pangeran dan Tuan Penasihat akan datang. Maafkan hamba karena tidak menyambut dengan layak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di mana majikanmu? Majikan hamba sedang keluar. Keluar, jangan-jangan dia kabur karena takut ketahuan. Hei, jangan sembarangan menuduh orang. Menurutku, Song Hao hanya keluar untuk jalan-jalan, kan? Semua perkataan pangeran benar. Penasihat abal-abal ini ternyata lumayan berguna juga. Setidaknya dia tidak pernah membantah ucapanku. Kalau begitu, bukankah urusannya jadi lebih mudah? Lapor, Tuan. Sebelumnya, penasihat Guo Fei memerintahkan kami untuk menyelidiki Song Hao dan hubungannya dengan para pedagang kekaisaran. Kini sudah ada hasilnya. Memang benar, ada aset dalam jumlah yang sangat besar, yang entah bagaimana, telah dipindah tangankan kepada Song Hao. Hamba sarankan kita segera menangkap dan menginterogasinya. Tuan muda hamba tidak pernah melakukan hal semacam itu. Pengawal kekaisaran ini ternyata lumayan hebat juga. Tapi, orang yang harus kau selidiki sekarang bukanlah Song Hao, melainkan pangeran ini. Omong kosong apa ini? Sebelum pangeran ini datang kemari, aku sudah mencari tahu tentang Song Hao. Pangeran ini sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Bahkan, melalui perintah rahasia kekaisaran, aku sudah mendapatkan beberapa informasi penting. Semua ini adalah murni perbuatan Yusan. Apalagi, sekarang dia sudah kabur karena takut ketahuan. Pangeran ini yakin, dia pasti tidak akan bisa kabur dari tempat ini. Kalian bisa pergi ke rumah Wen Xincheng. Carilah dengan teliti. Baik, hamba akan segera mencarinya. Terima kasih, Pangeran. Sama-sama, ini memang sudah menjadi tugasku. Yang Mulia Pangeran, lalu bagaimana dengan Song Hao? Semua ini kan ulah Yusan. Apa hubungannya dengan Song Hao? Dia bukanlah pelakunya. Dia malah pantas disebut sebagai korban, kan? Sepertinya memang begitu. Sebagai korban, kita harus memberinya kompensasi yang layak. Kalau begitu, sampaikan perintahku. Jadikan Song Hao sebagai pedagang kekaisaran berikutnya. Selain itu, siapkan 50.000 tael emas untuknya. Sebagai kompensasi atas penderitaan batinnya. Bi berapa? 50.000 tael emas. Kau tidak boleh berpikir seperti itu. Bagaimanapun juga, dia akan menjadi pedagang kekaisaran. Uang sebanyak itu bukan apa-apa baginya. Kalau begitu, hamba akan segera menyiapkannya, dan mengirimkannya ke kediamannya nanti. Bagus, lakukanlah seperti itu. Aku akan kembali ke pavilion Tingxiang dulu. Baik. Kenapa pangeran sepertinya terus membela tuan muda? Sudahlah. Jangan dipikirkan. Tunggu tuan muda pulang saja. Tuan muda, Anda dari mana saja? Siang tadi pangeran datang langsung ke sini, ada masalah apa? Lalu apa kata pangeran? Pangeran bilang tuan muda adalah korbannya. Lalu, tuan muda diangkat menjadi pedagang kekaisaran. Beliau juga mengirimkan 50.000 tael emas ini. Secepat itu? Iya. Sangat cepat. Melihat sikap pangeran ini, sekarang kita sudah aman. Sama sekali tidak akan ada bahaya lagi. Tinggal menunggu pengawal istana menemukan mayat Yusan. Ditambah lagi dengan perlindungan penuh dari pangeran padaku. Nanti, mana mungkin ada bahaya lagi. Hahaha, sudahlah.
Suruh orang bawa semua peti ini ke gudang. Malam ini kita istirahat yang cukup baik. Kalau untuk besok. Besok kita pergi ke kediaman Yusan untuk melihat-lihat. Lihat sudah sejauh mana pengawal kekaisaran menyelidikinya. Pangeran, hamba sudah mencari ke berbagai tempat. Sampai sekarang belum ada petunjuk apapun yang ditemukan. Bagaimana dengan kepala pelayannya? Bukankah Yusan punya kepala pelayan? Bawa dia kemari, kita interogasi dia baik-baik. Baik, hamba akan segera mengaturnya. Cepat berlutut. Hamba sungguh tidak tahu apa-apa. Itu semua ulah Yusan sendiri. Hamba juga tidak tahu kalau dia berani mengambil risiko mematikan sebesar ini. Untuk melakukannya, aduh. Jangan panik, kami sekarang hanya ingin tahu di mana Yusan berada. Sepengetahuanku, dia tidak mungkin kabur terlalu jauh. Apa di tempat kalian ini ada ruang rahasia atau semacamnya? Ada, tentu saja ada. Antarkan aku ke sana, baik. Xiaozu, kenapa kau bisa mati di sini? Pangeran, sepertinya dia sudah tewas cukup lama. Bukankah ini sudah jelas bunuh diri karena takut dihukum? Bunuh diri karena takut dihukum. Yusan bunuh diri karena takut dihukum setelah memfitnah Markis Song. Laporkan saja masalah ini seperti itu. Baik, cepat bakar mayat ini. Bagus, kalau begitu aku akan kembali ke pavilion Tingxiang dulu. Kalian bereskan saja sisa kekacauan ini. Baik. Yang Mulia Pangeran, semua masalah sudah diselesaikan. Berdasarkan penyelidikan, semua ini murni adalah kesalahan Yusan. Yang Mulia Pangeran memang punya kemampuan yang luar biasa, bisa memecahkan kasus ini dengan begitu cepat. Kerja keras Yang Mulia selama beberapa hari ini, benar-benar sangat menguras tenaga dan pikiran. Benar. Aku memang agak kelelahan akhir-akhir ini. Tapi karena masalahnya sudah selesai, maka kita harus bergegas memilih saudagar kekaisaran yang baru. Dengan begitu, kita sudah bisa pulang. Semuanya sudah dipilih. Tinggal dikirim saja nanti. Kalau begitu, bawa saja dia kemari. Hal remeh begini saja masih harus pangeran ini yang putuskan sendiri. Kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Silakan bersenang-senang, Yang Mulia Pangeran Mahkota. Yang Mulia Pangeran Mahkota. Karena aku sudah di sini, kamu itu cuma bakal jadi anjing suruhan selanjutnya. Anjing suruhan selanjutnya. Apa maksudmu? HMPH, kamu itu cuma seekor anjing. Pedagang kerajaan, kalau tidak mengandalkan keluarga kerajaan, apa bisa sukses? Mulai detik ini, kamu adalah pedagang kerajaan yang baru. Tapi mulai sekarang, kamu harus menuruti semua perintahku. Paham tidak? Kamu itu bisa sukses cuma karena berlindung di balik nama besar keluarga kerajaan kami. Cepat sadar dirilah di mana posisimu. Ingat, serahkan seluruh pendapatan tahunanmu kepadaku mulai sekarang. HMPH. Sekarang kamu boleh menyingkir dari hadapanku, menyuruhku menyerahkan seluruh pendapatanku, dan masih mau menyuruhku jadi anjing penurutnya. Bagus-bagus sekali. Sepertinya kamu memang sudah bosan jadi pangeran mahkota. Aku bersusah payah membangun semua ini, dan kamu malah menyuruhku menyerahkan uangku. Yang Mulia, kapan kita akan kembali? Sampaikan perintah baru. Suruh Song Hao pergi ke ibu kota untuk menghadap Kaisar Baik. Kamu juga sudah boleh bersiap-siap dari sekarang. Sambil menyampaikan perintah itu, kita juga harus secepatnya kembali baik, Yang Mulia. Sepertinya aku juga harus bersiap pergi ke ibu kota, setelah bertemu dengan Kaisar nanti. Tuan Muda, apa semuanya berjalan lancar? Pergi siapkan kereta kuda. Kita berangkat ke ibu kota sekarang juga, untuk menghadap Kaisar. Song Hao, dengarkan titah ini. Pangeran Mahkota menilai kinerjamu sangat bagus, dan kemampuanmu luar biasa. Makanya, beliau secara khusus mengeluarkan perintah rahasia, mengizinkanmu pergi ke ibu kota untuk menghadap Kaisar. Berangkatlah sekarang juga.
Dengan lencana ini, Anda akan bisa bertemu langsung dengan Yang Mulia. Segera berangkat. Rombongan kereta kita sudah menunggu di luar. Hamba mengerti. Semuanya juga sudah disiapkan. Hahaha. Tuan muda sudah bisa berangkat sekarang. Baik, ayo jalan. Kota kekaisaran ini ternyata lumayan juga. Jangan banyak omong kosong di sini. Ini adalah gerbang utama istana. Kami datang atas perintah untuk menghadap Yang Mulia. Bukan kau yang berhak memutuskan. Tapi, rombongan putra mahkota sudah tiba lebih dulu. Dan mereka juga sudah memberitahu kami. Tuan penasihat juga memintaku untuk menyampaikan pesan ini padamu. Setelah tiba, kau bisa langsung pergi ke kamar tidur utama. Tapi tidak boleh ada kereta kuda yang masuk ke dalam. Dan hanya kau seorang diri yang diizinkan masuk. Kalian semua tunggu saja di sini. Jadi, kau yang bernama Song Hao. Benar, Tuan penasihat sudah bercerita tentangmu karena ini adalah pertemuan rahasia. Maka, kau hanya diizinkan masuk ke kediaman raja sendirian. Ingat melangkahlah dengan pelan dan hati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera panggil aku. Lagi pula, kaisar kita sedang sakit parah. Inikah sang kaisar? Sekarang tidak akan ada lagi yang bisa menghentikanku. Lancang sekali, siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu? Beraninya kau menampakkan diri di hadapan beta. Ternyata, kesombongan putra mahkota itu menurun darimu. Beraninya kau menghina beta dan putra mahkota. Pengawal, kemari cepat. Walaupun kau seorang kaisar, kau tetap harus mati di tanganku. HMPH. Selanjutnya, waktunya untuk menyingkirkanmu. Kasim. Beta merasa Song Hao adalah pemuda yang luar biasa. Mulai sekarang, dia boleh menghadap beta tanpa halangan apapun. Segera sebarkan titah ini ke seluruh istana. Apa kalian mengerti? Dan terakhir beta harus membereskan sebuah jasad secara diam-diam. Kalian ada cara lain tidak? Di halaman belakang ada sebuah sumur. Kita bisa membuang mayatnya ke dalam sana. Lalu menutupnya rapat-rapat. Ide bagus. Kalau begitu, cepat laksanakan. Aku ingin melihat kalian membereskannya sendiri. Siap laksanakan. Sekarang tutup tempat ini. Jangan biarkan siapapun memeriksa tempat ini. Mengerti? Baik, Yang Mulia. Sekarang seluruh kekayaan negara adalah milikku. Aku akan mengumpulkan seluruh kekayaan kekaisaran ini sepenuhnya ke dalam genggamanku. Mulai hari ini, kas negara adalah brankas pribadiku. Song Hao punya seorang kepala pelayan, suruh dia masuk. Selain itu, mulai hari ini, Song Hao akan tinggal bersamaku. Baik, hamba akan segera melaksanakannya. Aku akan kembali ke ruang belajar istana untuk bekerja. Yang Mulia, sebaiknya kita kembali untuk berganti pakaian dulu. Maksudmu jubah kekaisaranku itu? Ya sudahlah, aku akan memakainya. Pajaknya setinggi ini. Kas negara? Oh, bukan. Maksudku, brankas pribadiku setidaknya berisi ratusan juta tael perak. Hehehe. Baginda, ini adalah laporan bencana di wilayah Tenggara. Mohon diperiksa. Masalah ini butuh penanganan mendesak dari Anda. Baginda, pemberontak dari barat kembali menyerang. Saat ini kita sangat butuh kucuran dana. Selain itu, gaji prajurit untuk akhir tahun ini juga harus segera dibayarkan. Apa peduliku dengan semua omong kosong itu? Aku cuma mau menjadikan kas negara sebagai brankas pribadiku. Aku malas mengurus hal-hal sepele begini. Ya, aku mengerti. Nanti juga akan kuurus. Di mana putra mahkota? Lapor, Yang Mulia. Putra mahkota sedang bersenang-senang di luar. Benar-benar sampah yang tidak berguna. Aku sudah bersusah payah bangkit kembali, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Sampaikan titahku. Pertama, kas negara sepenuhnya diserahkan kepada Song Hao. Kedua, aku akan menyerahkan tahta kepada putra mahkota, dan mengangkat diriku sebagai kaisar tertinggi. Soal upacara penobatan, tidak usah dipersiapkan. Cukup berikan titah resmi untuk putra mahkota. Baiklah, aku akan kembali ke aula utama dulu. Baik, hamba akan segera melaksanakannya. Biarkan putra mahkota dan para menteri itu saja yang pusing mengurus hal ini. Aku ini adalah Maha Kaisar. Biasanya, dengan identitasku sendiri saja aku bisa memegang kendali, menggenggam nasib mereka semua, asalkan ada yang berani melawanku. Aku tinggal berubah menjadi Maha Kaisar untuk membungkam mereka. Puas sekali rasanya. Seluruh harta negara ini adalah milikku, tapi yang harus bersusah payah bekerja adalah putra mahkota. Di saat genting, aku juga bisa berubah wujud menjadi Maha Kaisar. Keluar untuk menundukkan semua orang yang tidak patuh kepadaku. Hahaha, Tuan Muda, akhirnya Anda kembali juga. Kaisar menyuruh kita untuk tetap di sini. Entah ini pertanda baik atau buruk. Tentu saja ini kabar baik. Mulai sekarang, aula utama ini adalah milikku. Di mana ayahanda? Sialan. Dasar orang luar, atas dasar apa kau berani menguasai kas negara? Itu semua milikku. Lagi pula, kenapa upacara penobatan tidak diadakan? Hei. Berisik sekali kau. Ini semua adalah titah langsung dari Maha Kaisar. Kalau kau memang hebat, sana lawan dia. Cepat pergi dari sini. Apa kau mau menunggu Maha Kaisar keluar untuk memberimu pelajaran? Hah?
Aku pergi sekarang. Nah, begitu baru benar. Jadilah kaisar yang patuh. Urus semua masalah negara dengan becus. Dan ingat, serahkan semua pendapatan tahunan ke dalam kas negaraku. Pengawal. Tuan, antar aku memeriksa kas negaraku sekarang baik. Memanfaatkan topeng ini untuk meraup seluruh kekayaan negara. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain diriku? Ini semua adalah milikku. Kalau dipikir-pikir lagi, semua akhir cerita sebelumnya itu benar-benar konyol. Ini adalah harta kekayaan sungguhan dari sebuah negara. Tuan muda, kalau begitu, kita ini adalah orang terkaya yang sesungguhnya di dunia ini. Gelar semacam itu tidak ada gunanya juga bagiku. Biarkan saja para rakyat jelata itu yang memperebutkannya. Siapapun yang menjadi orang terkaya di dunia nanti, dialah yang akan menjadi dompet pribadiku. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah menikmati hidup. Ayo pergi, tuan muda ini mau menikmati indahnya dunia.